لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya Allah, izinkan hari ini kami melambaikan tangan kami untuk talbiyah. Izinkan diri kami hari ini untuk menyambut panggilan-Mu ya Allah. Izinkan hari ini kami ya Allah menjadikan hamba-Mu yang taat menuju Baitullah. Ya Allah, hari ini detik ini ya Allah, hamba yang sudah terdaftar menjadi jamaah haji ya Allah, takdirkan kaki ini meninggalkan tanah suci-Mu ya Allah. Hadirkan diri ini hadir di Arafah-Mu ya Allah, mengucapkan kalimat-kalimat suci, menghadirkan jiwa diri hanya untuk-Mu ya Allah. Engkau banggakan di Arafah ya Allah, Kau takdirkan untuk berhaji. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Izinkan kami berhaji ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan semua niat, dengan semua tekad, pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, pengorbanan semuanya ya Allah, kami ingin menuju Baitullah. Sucikan diri ini, sucikan hati ini, sucikan semuanya ya Allah, karena Engkau Maha Suci. Membawa kami ke tanah suci ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Asyam Sukendar, panggil saja saya Kang Syam, menyampaikan alur haji yang bakal kita sama-sama lalui insya Allah selama kurang lebih 1 bulan lebih, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan haji mabrur insya Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan adalah ikhtiar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhaji insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat sudah kami tanamkan, tekad sudah kami bulatkan, ikhtiar sudah kami sempurnakan ya Allah. Terdengar nama kami tercatat sebagai jemaah haji, terngiang talbiyah kesucian-Mu ya Allah, terbayang prosesi haji yang begitu sempurna, pemondokan haji, asrama haji, bandara, ketibaan di Mekah Madinah ya Allah, suasana Arafah yang bisa kami browsing ya Allah, suasana haji yang sudah bisa kami nikmati ya Allah. Tinggal satu lagi ya Allah, Kau takdirkan kami berada di Arafah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami masih banyak dosa, kami tahu kami masih banyak kekurangan, kami tahu masih banyak hal-hal yang perlu kami perbaiki ya Allah. Tapi satu keinginan kami ya Allah, izinkan diri ini, izinkan lisan ini, izinkan jiwa ini menjadi hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Izinkan diri yang penuh dosa ini bersimpuh di Arafah-Mu. Izinkan diri ini yang penuh kekurangan bermunajat di Arafah-Mu. Izinkan kami yang tidak layak mendapatkan surga untuk mendapatkan kasih sayang ya Allah. Beritahu kami menuju Baitullah,
begitu lama. Inilah waktu ya Allah. Inilah waktunya. Inilah waktunya. Dari hati yang dalam kita ucapkan terbiah. Dari jiwa yang merindu kita ucapkan terbiah. Dari hati yang menginginkan ridha Allah dan ampunan Allah kita ucapkan terbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Panggilan yang tidak ada kesyirikan. Karena sesungguhnya puji-pujian, kenikmatan dan kuasa itu hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhaji insyaallah. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Kita sempurnakan haji karena Allah. Siap tidak siap, suka tidak suka, apapun yang terjadi, insya Allah pada waktunya kita yang sudah tercatat berangkat haji tahun ini akan menuju Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana terbayang di Arafah, suasana terbayang Ka'bah. Kita adalah tetamu Allah. Kita adalah tetamunya Rasulullah SAW. Maka jadilah tamu Allah yang baik. Jadilah tamu Rasulullah SAW yang baik. Di Mekah perbanyak istighfar, di Madinah perbanyak salawat. Kita akan berhaji di suatu saat yang akan Allah banggakan kepada para malaikat, di sebuah tempat yang bernama Arafah, bersama orang-orang yang mengenal Allah, bersama orang-orang suci, dan kita yang mensucikan diri di tanah suci, mengucapkan kalimat suci. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Inilah Ka'bah yang memandangnya 20 rahmat, yang sholat di depannya 40 rahmat, yang tawaf mengelilinginya mendapatkan 60 rahmat. Allahu akbar walillahil hamd. Nikmat mana lagi yang ingin diinginkan oleh orang beriman selain mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah kita masuk surga dengan amal-amal kita. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari di Baitullah kita mendapatkan 120 rahmat. Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang siap dan rela dengan apapun ketetapan Allah di tanah suci. Karena hakikatnya undangan haji apapun itu kondisinya adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Senang kita nikmati, susah kita syukuri. Insyaallah menjadi tamu Allah yang mabrur dan makbul insyaallah. Allahu akbar. Ini suasana yang bakal kita nikmati selama di tanah suci. Panasnya luar biasa, bisa jadi 45 derajat. Orangnya berbagai macam ras, bisa jadi tidak mengenakan kita. Tapi dengan kalimat suci labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Terik panas kami rasakan, kami lakukan ya Allah. Berbagai macam orang yang belum tentu kami sukai ya Allah, kami hadapi ya Allah. Kenapa? Labbaik Allahumma labbaik. Penuhi panggilan-Mu ya Allah dengan rela, dengan sukarela ya Allah. Apapun jamuan-Mu di tanah suci ya Allah, kami rela. Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qada ya Allah. Karuniakan kepada hati kami ini keredaan atas apapun semua qada-Mu ya Allah. Allahu akbar. Tanah Arab yang gersang, Nabi Ibrahim datang ke sana, kemudian Allah muliakan. Bahkan Nabi yang mulia pun terusir dari sana, tidak peduli, Mekah tetap mulia. Allahu akbar walillahil hamd. Apapun kondisinya, siap dengan yang kita inginkan, siap dengan yang tidak kita inginkan. Hati kita redha, jiwa kita lapang insyaallah. Allahu akbar. Suasana keseharian yang bakal kita lalui, dari mata naik bus, jalan panas menuju Masjidil Haram, kita lalui, kita atur waktunya, nggak setiap saat ke sana supaya kita bisa menjaga fit dalam kondisi haji. Allahu akbar. Semua kita lakukan hanya dalam satu kondisi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Gerakan hati kita pahami. Oh, melihat orang ini benci, astagfirullah. Semuanya kita pahami gerakan hati kita. Melihat Ka'bah, Allahu akbar walillahil hamd. Rindu
menggelora dan akhirnya menjadi kenyataan berhaji. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang diundang, termasuk orang-orang yang dianggap mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan haji kita yang apapun kondisinya bisa kita nikmati. Dan mudah-mudahan kita siap lapang dada, lapang hati apapun yang terjadi. Insya Allah bismillah. Mengelilingi Ka'bah dalam kondisi yang padat, panas dan penuh emosi. Tapi ingat Allah yang mengundang kita. Labbaik Allahumma labbaik. Reda, tenang, damai dan menikmati. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendekat ke Ka'bah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati indahnya salat di Baitullah. Insya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, panitia juga bisa umroh dan haji. Insya Allah. Amin. Bismillah ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Berhadapan-hadapan kalau bisa. 2, 3 boleh. Silakan berhadapan-hadapan, cari temannya. Ini Ka'bah Bapak Ibu. Silakan berdiri. Ka'bah yang melihatnya 20 jam mendapatkan pahala 20 rahmat. Sholat di hadapannya 40 rahmat. Tawaf mendapatkan pahala 60 rahmat, 120 rahmat. Kita tatap teman yang ada di depan kita. Ya Allah, inilah teman seperjalananku haji. Pandang dia, lalu pejamkan mata. Bayangkan dia dalam benak kita. Ya Allah, hari ini detik ini ya Allah, kami hadir di sini untuk manasik haji ya Allah, menyempurnakan perjalanan haji ini ya Allah. Ya Allah, maka izinkan kami seperjalanan ini adalah seperjalanan karenamu ya Allah. Karena kami ingin kau naungi nanti di akhirat orang yang mencintai dan membenci karenamu ya Allah. Ya Allah, sahabat yang ada di depan ini adalah sahabat perjalanan haji hamba ya Allah. Ringankan langkahnya, mudahkan urusannya ya Allah untuk berhaji ya Allah. Karena dia layak diringankan dan dimudahkan. Dan mudahkan, bahagiakan hidupnya ya Allah. Angkat seluruh masalahnya ya Allah. Andaikan dia sakit maka engkau sembuhkan ya Allah. Andaikan dia susah maka engkau senangkan ya Allah. Andaikan dia sempit maka engkau lapangkan ya Allah. Andaikan dia banyak masalah ya Allah, engkau angkat masalahnya ya Allah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Pasangannya setia ya Allah, sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Keturunannya soleh-solehah ya Allah. Hartanya halal berkah melimpah ya Allah. Karena dia seperjalanan hajiku dan dia layak engkau bahagiakan ya Allah. Ya Allah, dia juga meninggalkan keluarganya, maka jaga keluarganya ya Allah. Dia meninggalkan hartanya, jaga hartanya ya Allah. Dia telah menunaikan hartanya untuk di jalanmu ya Allah, maka ganti ya Allah dengan yang lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah, kami ingin menghadapmu di Arafah ya Allah. Arafah adalah pengenalan terhadapmu ya Allah. Maka izinkan hati ini kau buka untuk mengenalmu ya Allah. Hati kami tertutup, jiwa kami kusam, diri kami hina. Maka dari itu ya Allah, bukakan pintu hidayah buat kami ya Allah. Jangan sampai kau takdirkan kami ke Arafah tapi kami tetap maksiat ya Allah. Jangan kau sampaikan kami haji tapi kami tidak membawa bekas haji ya Allah. Ya Allah, jadikan kami haji yang mabrur ya Allah. Andaikan kami wafat, wafatkan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, terima kasih kesempatan ini ya Allah. Terima kasih kesempatan kami mendapatkan harta sehingga kami bisa nabung untuk haji. Terima kasih kesempatan untuk taat kepadamu ya Allah. Nikmat makan, nikmat sehat, nikmat minum, nikmat pekerjaan, nikmat semuanya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, andaikan ada pahala dalam diri ini ya Allah, maka tolong sampaikan ke orang tua kami ya Allah. Kalau dalam darah diri ini ada darah daging orang tua kami ya Allah, maka sampaikan semuanya ke mereka ya Allah. Sebut nama mereka masing-masing, ayah, ibu. Sebut mereka seolah-olah kita izin ke mereka. Bapak, mama, saya mau haji. Ini yang saya rindukan. Akhirnya haji juga Bapak. Kau merestui anakmu, tolong doakan anakmu
Semoga anakmu bisa mengemban amanah haji ini dan membawa dengan kemakruran. Andaikan ada pahala dari haji ini, saya hadiahkan buat mama, buat papa. Kalau diterima ya, hadirkan wajah orang tua kita seolah-olah mereka datang menghampiri kita, kemudian memeluk kita. Nah, ayah ibu Redo, senang kamu berhaji. Bersyukur ya nak, kamu bisa haji. Mama bapak belum bisa. Doakan mama bapak di sana, karena engkau adalah hamba Allah yang dibanggakan nanti di Arafah. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Nah, titip bahwa perjalanan akhirat itu lama, nah. Maka jadikan haji ini bekalmu yang utama, nah. Sehingga nanti pada saat kau berjalan di alam barzah, berjalan di padang mahsyar, berjalan di rutayan Shiratal Mustaqim, maka pahala hajimu yang akan menjagamu, nah. Bapak dan mama tidak bisa membelamu, nah, karena bapak dan mama juga punya beban masing-masing. Maka jagalah hajimu, nah. Allah, silakan doa masing-masing, doa masing-masing. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Amin ya Allah, amin. Baik, silakan dibuka matanya, tatap temannya, dan kemudian kasih salam serta kasih pelukan terbaik, katakan insya Allah kita haji. Ayo. Silakan kasih salam. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Tidaklah kita dikarenakan mengenal seseorang itu kecuali kita pernah safar bersama mereka. Dan Bapak itu kan safar berjalan bersama saudaranya 40 hari, kemudian bermuamalah, nanti aktivitas di sana kan selama 40 hari, insya Allah menjadi muamalah yang sempurna. Mudah-mudahan muamalah itu adalah muamalah yang Allah terima karena berada di tanah suci. Amin. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita akan berhaji insya Allah. Katakan amin. Amin. Saya ulangi, insya Allah kita akan berhaji. Katakan amin. Sekali lagi, insya Allah kita akan haji. Amin. Sekali lagi yang mantap, insya Allah kita akan haji. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Katakan 1, 2, 3. Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Katakan sekali lagi dengan mantap. Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Katakan dengan hatimu sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Allah. Kalimat itulah yang terdengar 4.500 tahun yang lalu. Suara ibu terdengar oleh Nabi Ibrahim pada saat Nabi Ibrahim mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah membangun Baitullah, fahujju, maka berhajilah. Kemudian tiba-tiba banyak suara terdengar oleh Nabi Ibrahim, hewan, tumbuhan, bebatuan semua, dan Nabi Ibrahim dengar suara-suara, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Nabi Ibrahim kemudian terheran-heran, suara siapa itu? Itulah suara dari alam arwah yang menyahut panggilan Ibrahim, yang menyahut sekali berangkat ke tanah suci sekali, menyahut 2 kali berangkat 2 kali, dan bisa jadi suara itu ada suara Bapak Ibu sekalian yang hari ini berhaji. Jika ucapan kita labbaik Allahumma labbaik hanya pengulangan kalimat 4.500 tahun yang lalu pada saat Nabi Ibrahim mengatakan di Jabal Abi Qubais, fahujju, maka berhajilah. Jadi sejatinya Bapak Ibu sudah menyahut panggilan ini 4.500 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya. Allahu Akbar. Kita insya Allah haji tamattu, ketika kita akan bahas. Kita berangkat dari rumah, akan menuju ke tanah suci dan membawa tauhid yang suci menuju Allah yang suci. Maka seyogyanya kita menjadi suci dengan apa? Sholat taubat. Dari rumah Allahu Akbar 2 rakaat taubat.
tobat dari yang dulu-dulu, sekarang dan akan datang, dari dosa-dosa, dari kesombongan dan apapun itu saya tobat ya Allah. Nol lagi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan saudara-saudara semuanya, maaf saya mau haji. Kalau perlu datengin, maaf ya waktu saya ngomongin kamu begini, mohon maaf. Kalau perlu datengin, kalau nggak sanggup minta maaf saja. Kemudian karena kita ini perjalanan jauh, maka kita sholat sunat safar nanti pada saatnya insya Allah. Kemudian kita akan umroh, karena haji tamattu kita diawali dengan umroh. Insya Allah mungkin sebagian sudah ada yang umroh, ada yang belum, tapi nanti kita akan bahas semuanya. Kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamunya Rasulullah SAW, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita umroh maupun berhaji itu karena undangan Rasulullah SAW. Maka berdoa mulai saat ini juga. Tanda keimanan seseorang adalah pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagi yang belum bertemu mulai detik ini, karena nanti akan ke Madinah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, mulai malam ini sebelum tidur berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba niat tidur untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Diikuti dengan keinginan yang luar biasa kuat bahwa ingin bertemu dengan Rasulullah. Karena kalau secara fisik sudah tidak bisa, karena Rasul sudah wafat. Yang paling memungkinkan kita bertemu dengan Rasulullah adalah pada saat tidur dan mimpi. Maka mulai malam ini, setiap tidur sampai pulang, bahkan selamanya kalau belum bisa bertemu juga, ya Allah, hamba niat tidur hanya ingin bertemu dengan Rasul. Enggak mimpi juga nanti di Mekah. Ya Allah, kita lihat gelombang 2, gelombang 1. Gelombang 2 berarti ke Mekah dulu. Di Mekah enggak mimpi juga. Ya Allah, ini udah di Mekah, ya Allah, pengen bertemu dengan Rasul karena udah mau haji. Enggak mimpi juga selesai haji di Arafah. Tidur kita tuh, nanti di Muzdalifah kita tidur, di Mina kita tidur, terus minta. Enggak ketemu juga di Madinah. Di Madinah enggak ketemu juga, terus sampai sepanjang hayat. Mudah-mudahan kalaupun tidak bertemu di dunia ini, insya Allah bertemu di akhirat nanti. Kita Mekah Jeddah, ya, kita ke Jeddah, kemudian ke Mekah, kemudian prosesi haji, kemudian nanti kita ke Madinah insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita ke Aqsa juga, amin. Mudah-mudahan kita bisa ke Aqsa juga, amin. Biar sempurna perjalanan 3 masjid kita, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di Mekah menjadi tamu Allah, banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di Madinah ada Rasulullah SAW, banyak salawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, perbanyak. Umroh itu hanya ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ulangi 1, 2, 3. Ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ihram, labbaik Allahumma umrotan. Ulangi. Hanya labbaik Allahumma umrotan. Satu lagi. Hanya itu saja. Kemudian kita tawaf 7 putaran. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita sa'i dari Safa ke Marwah, dan terakhir tahallul. Hanya pendek saja karena nanti botaknya bapak-bapak pada saat haji. Ya, insya Allah semuanya botak ya, bapak-bapak. Jadi haji pertama maka sempurna, botak semuanya, pelontos. Saya baru kemarin tiba di tanah suci, makanya masih pendek begitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa full pelontos juga sama, ya. Karena setiap umroh pasti pelontos. Umrohnya begini aja, mikot. Karena kita dari Indonesia, dari Jakarta langsung ke Mekah, kemungkinan kita mikotnya di atas pesawat. Tadi sudah disampaikan, belum ya? Belum disampaikan tentang mikot di atas pesawat, nanti akan dibahas lagi. Kita akan mikot di atas pesawat, ganti ihramnya di atas pesawat, bahkan bisa jadi udah di embarkasi sudah pakai kain ihram, bisa jadi begitu. Ya, tergantung nanti arahan dari pembimbing ibadah di pesawat begitu. Nah ini penting, ibu-ibu pakai pakaian biasa, pakai pakaian seragam haji nanti insya Allah. Itu seragam mahal bu, dan seragam paling lama nunggunya, betul ya? Nah, diingat-ingat tuh hijau pink putih itu, ya kan? Itu, bapak-bapak ya ingat itu. Nah nanti bapak ibu dapat gelang paling mahal sedunia, oke? Dan gelang paling mahal dapatnya itu paling lama dapatnya gelang haji. Ya jangan dilepas selama 40 hari bu ya. Jadi kalau ke pasar belanja, ibu apa kabar? Itu riak namanya bu ya. Baik, kita mikot itu nanti di atas pesawat insya Allah. Ada juga yang di Jeddah, tapi saya lebih mengajarkan di atas pesawat. Nanti banyak pembimbing mengajarkan di atas pesawat. Kemudian kita tawaf, kemudian sa'i, tahallul, selesai, kemudian kita aktivitas biasa, ya. Ihram melambangkan kerendahan hati, sama semuanya. Mungkin di Jakarta, di Indonesia kita punya jabatan tertentu, punya posisi tertentu.
Oke, itu secara duniawi, tapi secara hati kita harus merasa diri kita sama di hadapan manusia yang lain. Pangkat boleh beda, posisi boleh beda. Di sini mungkin ada yang punya kekayaan. Siapa yang punya kekayaan 1 miliar lebih angkat tangan? Gak ada yang ngaku ya. Atau ada orang pajak di sini gak ada. Siapa namanya? DPP berapa? Baik. Nah, sama saja semuanya. Berapapun hartanya itu di dunia, tapi hati kita harus tetap merasa kita sama sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena takabur itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Iya sih, memang saya haji reguler, tapi saya lihat di sini ustadznya juga orang kismin. Tahu kismin, Bu? Miskin. Balik-balik aja. Itu ustadznya paling berapa usianya? Dia nggak sampai 100. Ya kan? Ada di sini yang tolong usia di bawah 45 ada? Di bawah 45? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh sedikit, ya kan? Selebihnya berarti lebih tua ya. Gak apa-apa, usia nanti akan ditentukan di sana, Bu. Ya, tidak ditentukan di sini, Bu. Di sana ditentukan. Ada orang yang peot-reot, oh di sana Bu gagah, Bu. Ada di sini yang gagah di sana. Aduh ya Allah. Paham maksud saya? Nanti usia ditentukan di sana, nggak di sini. Paham? Maka berlomba-lomba ya Allah jadikan kami muda semua di sana. Karena nanti di surga gak ada nenek-nenek, gak ada kan? Nah, maka jadikanlah ya Allah haji kami surga di dunia ya Allah, sehingga semuanya muda semuanya semangat semuanya. Setuju? Ya, yang ingin semangat dan sehat selama umroh selama haji katakan saya. Sekali lagi, yang selama haji ingin lancar, berkah, sehat, lancar dan bahagia katakan saya. Oke, angkat tangan kanannya dulu. Pegang pundak teman sebelah kanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hehehe. Kita lagi manasik. Yang serius ya. Beneran. Yang semangat. Ilmunya masuk. Insya Allah hajinya makbul dan mabrur. Makanya serius manasik. Dengerin. Beneran. Halo. Serius ya. Mabrur. Angkat tangan sebelah kirinya. Pegang pundak teman sebelah kirinya. Hehehe. Dia udah tahu. Norak amat. Kan kita duduk sebelahan. Insya Allah manasiknya serius, ilmunya masuk, hajinya lancar, paham semuanya, insya Allah sempurna, mabrur, lancar, bahagia, mabrur. Salam sah insya Allah salam ya. Baik. Ihram sama semuanya ya. Di sini ada yang cantik, ada yang jelek sekali. Biasa saja itu hamba Allah. Halo? Ada yang kaya. Kan kita haji reguler nih, iya kan? Saya sih boleh haji reguler, tapi kemampuan saya haji plus sebenarnya. Saya tawadu aja. Itu gak tawadu namanya, Bu. Itu sombong yang tersembunyi aja. Paham maksud saya? Hatinya yang penting. Duit boleh banyak, Bu. Jamaah DT ada berapa kita? Oke, nggak usah khawatir. Selama di Mekah Madinah saya yang traktir. Beneran, nanti dapat makan semua kan? Iya. Saya yang traktir. Nggak usah khawatir. Aman ya? Saya harus koordinasi dulu soalnya. Kalau saya ngomong tiba-tiba, maaf bang, nggak ada bang. Beneran traktir nanti. Ya bisa jadi. Sedekah di Madinah 1000 kali lipat, sedekah di Mekah 100.000 kali lipat. Mumpung di sedekah, saya mau sedekah sehari itu 100 juta. Iya dong? Atau saya sehari mau 1 juta aja lah. 1 juta tahu 1 juta? 1 juta tahu 1 juta? Nah, 1 juta di Mekah itu kan 1000 kali lipat toh? Iya kan? Nah, berarti sehari saya 1000 aja. Lu kan sehari 1 juta toh? Kan sehari 1000 kali berarti 1 juta, oke lah. Cerita sama anaknya, kamu tau gak, mama ini walaupun gak ada uang sehari sedekah 1 juta. Hah? Dari mana uangnya? Makanya haji dulu biar kamu tahu lah rahasianya.
Paham maksud saya? Ini dia maksudnya, kerjakan amal-amal ibadah yang gak pernah dikerjakan di sini di sana. Sholat duha. Kok sholat duha? Di Mekah 100.000 kali lipat, 274 tahun. Boro-boro kita duha di Indonesia. Tahajud, ya Allah paling lama. Ya, kenapa? 1 menitnya 1000 menit kan? Paham maksudnya? Tuh, wah, sholat tasbihnya, sholat taubatnya, semua sholat dikerjakan, bahkan sholat jenazah. Kan setiap sholat di sana sholat jenazah. Habis sholat, mohon maaf yang belum pernah ke tanah suci siapa? Yang belum pernah? 1, 2, 3, alhamdulillah. Enak kalau kita salah dia nggak tahu, Bu. Oke? Kalau kita salah dia nggak tahu, betul? Nah, makanya jangan bilang-bilang ya. Jadi semuanya sama, oke? Angkat tangannya, pegang kepalanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami hamba-Mu, anak dari hamba-hamba-Mu. Kami sama di hadapan-Mu. Jadikan diri kami rendah hati. Jadikan hati kami tawadhu dan lemah lembut sesama muslim. Ya Allah, rubah hati kami jadi lebih baik lagi. Angkat tangannya, katakan amin. Amin. Baik ya. Kemudian ini labbaik Allahumma umratan. 1, 2, 3. Itu nanti kita baca di pesawat. Biasanya kita di pesawat kan ya? Oke. Biasanya pilot akan mengumumkan dan akan ada pembimbing yang menginformasikan di pesawat labbaik Allahumma umratan. Jadi tapi harus kita hafal. Coba ibu 1, 2, 3. Bukan tanah baik. Labbaik Allahumma umratan. 1, 2, 3. Bapaknya 1, 2, 3. Alhamdulillah semuanya mabrur. Ya. Kemudian pakai ihram kurang lebih seperti ini ya. Bapak-bapak hanya 2 helai saja. Nanti kita pakai ihram, tidak pakai atasan maupun bawahan Bapak. Bagaimana saya sakit turun bro, nggak apa-apa, dinaikin aja bronya. Maksudnya pakai alat atau pakai alat apa dalam gitu ya, bebas. Yang sakit tidak ada masalah. Oh saya prostat sering buang kecil mulu, nggak apa-apa. Yang penting pada saat pakai ihram dalam kondisi suci, pakai pampers, selebihnya suci. Paham? Tapi saya juga pengen pakai pampers. Saya doakan turun bro. Ya dia sehat bu. Cuma pengen pakai supaya apa namanya nggak risih aja, tidak ada. Semuanya begitu. Halo? Begitu ya. Jadi hanya 2 helai 2 helai atas dan bawah, tidak pakai apa-apa. Baju atas tidak pakai, baju bawah tidak pakai. Perempuan pakaian keseharian, bagusnya warna putih tapi yang tebal. Pastikan bahannya tebal, jangan transparan. Ada satu bahan misalnya kayak jersey misalnya, dia kan jatuh. Wah itu blesak semua itu. Paham maksud saya? Kok Ustaz tahu pengalaman? Ya kan? Kagak dilihat nampak, dilihat dosa. Beneran Pak, ya kan? Dari 2003 saya bimbing, 2003 umroh Ramadan di DT, 2004 haji reguler di DT. Begitu Indonesia bagus kata orang si Arab. Saya melihat ini orang Arab matanya agak beda nih. Indonesia bagus apaan nih? Kok ngelihatnya nggak ke saya tapi ke belakang jamaah perempuan. Saya lihat, pantesan dia bilang bagus Pak, pada transparan bajunya. Paham maksudnya? Oh, nah makanya tolong dipastikan baju tidak transparan. Makanya lebih aman dobelan. Kalau perlu triple, panas lengkap betul. Makanya cari bahan yang tidak transparan. Paham ya? Tahu kan transparan kan? Tembus. Nah tolong dicek. Kalau bukan kita yang melihat, orang lain, tembus nggak? Dan cari yang matanya normal. Dan kayak saya kalau begini kan, enggak udah bagus. Pas saya pakai kacamata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham ya maksudnya ya? Pastikan. Kalau pakai hitam boleh nggak? Boleh, cuman agak aneh aja. Kalau belang-belang boleh, cuman agak aneh aja. Orang haji belang-belang, kincling gitu jangan. Pakai yang sewarna saja, hitam atau yang warna gelap boleh. Paham ya? Baik. Kemudian pakai ihram kurang lebih seperti ini. Kemudian tawaf. Tawaf itu lambang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dekat ke Ka'bah, kadang-kadang jauh ke Ka'bah. Artinya apa? Kadang-kadang kita jadi orang soleh, kadang-kadang jadi orang salah. Betul apa betul? Bapak yang paling banyak jawab Bu. Ya apa-apa, itu udah malu Bu. Saya tahu ibu paling malu kan. Malu ketahuan maksudnya. Baik. Nah intinya apa? Begitulah kita itu. Kalau maksiat tobat lagi, terus banyakin tobat. Halo? Karena Allah menunggu tobat kita.
Kata Allah, la ubali, nggak masalah kamu berbuat dosa, aku tunggu taubat. Dan nanti haji puncak taubat. Nanti pada pakaian ihram kita akan sedikit didramatisir, seolah-olah kita bicara sama ihram, wahai ihram, aku pakai engkau, maka lepaskan dosa-dosaku, lepaskan kemaksiatanku, semua aku tinggalkan semuanya, aku pakai pakaian kesucianku. Bismillah ya Allah, tolong aku, kuatkan aku supaya bisa lebih istiqomah lagi. Cuman memang saya ini biasanya membawa kutukan, Pak. Saya kalau haji itu membawa kutukan bagi para orang-orang penting. Ya, saya kalau lagi di Mina itu biasanya juga ceramah. Bapak Ibu, karena Mina itu penentuan haji. Sifat asli orang tuh di Mina, Bu. Di Arafah tuh setelannya soleh semua. Iya, di Arafah tuh setelannya soleh karena dia zikir, berdoa, itu soleh semua. Tapi di Mina 3 hari kita di sana aslinya keluar semua. Saya banyak menyaksikan orang suami istri langsung cerai di sana ada. Hanya gara-gara telat diambilin makan. Jangan ya Allah beneran. Saya menyaksikan orang berantem di Mina ada. Ya kan, mungkin biasa, dan ada orang gila di Mina pun ada. Tiba-tiba gila selepas dari Mina sadar lagi ada, macam-macam. Ini kejadian-kejadian yang ada, ya kan? Saya ceramah Bapak Ibu haji dengan harta yang baik segala macam. Kalaupun kita haji dengan tidak yang baik, maka nanti di Indonesia biasanya juga ada balasan dari Allah, dan itu dalam rangka mensucikan kita supaya kita tambah mabrur. Oke? Alhamdulillah. Itu banyak tuh jamaah-jamaah yang mungkin punya jabatan segala macam. Maka besoknya sepulang haji saya dengar di koran si A ditangkap, si B ditangkap, si C ditangkap. Terus kemudian nelfon Ustaz, mohon doanya. Iya Pak, insya Allah mudah-mudahan makin mabrur ya. Itu. Nah di sini siap-siap aja kalau ada. Makanya teman-teman tuh, kalau ada orang-orang itu jangan masih asam, kita ditangkap semua begitu. Karena didoain sama dia supaya mabrur. Ya kan? Kita aman semuanya insya Allah ya. Nah, tapi kalau makin baik insya Allah, usahanya makin lancar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh, saya jadi takut begini, tenang, tenang, insya Allah. Baik, kemudian kita memulai tawaf itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Coba, sekarang berdiri dulu semuanya, berdiri semuanya dulu. Baik, ini kan Ka'bah nih kan, ini Ka'bah, anggap aja ini Ka'bah ya. Kita ke Ka'bah mana? Nah ini dia Ka'bah. Maka Ka'bah pastikan harus berada di sebelah kiri terus. Oke, berarti madep sana semuanya, madep kanan. Oke, Ka'bah di sebelah kiri, tengok ke arah Ka'bah sebelah kiri, angkat tangan pelan-pelan, jangan tinggi-tinggi, kasihan temen yang sampingnya. Ya kan, itu korban untuk hidung semuanya. Biasa saja Pak, biasa saja. Maka lambaikan ke Ka'bah, kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kecup. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Pulang. Sampai begitu. Ya Allah, sampai begitu. Yang dibayangin langsung wajah suaminya. Tidak ya. Biasa saja Bismillahirrahmanirrahim, kecup 3 kali. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu simbol kita mencium Hajar Aswad, ya, bukan Azwar Anas. Kita salah nyebut nanti kan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, kita akan memulai tawaf. Habis diangkat, turunin lagi ya. Jangan terus-terusan begini, sengklek juga tangan kita. Jadi habis Bismillahirrahmanirrahim 3 kali langsung turunin lagi normal lagi. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, turun. Begitu ya. Baik, silakan duduk lagi. Ini walaupun kan nanti besok kapan praktek? Besok Senin. Oh, maksudnya minggu depannya. Oke, baik. Insya Allah nanti sama KBUDT itu miniaturnya udah ada, insya Allah, usah khawatir. Terus tempat parkirnya juga sudah disiapkan oleh DT, insya Allah. Dan ada orang-orangnya juga, insya Allah. Benar. Ada makhluk-makhluk hidup yang lain, insya Allah. Nggak sendiri ya. Begitu, lanjut ya. Kemudian habis tawaf ya, kita semuanya bertawaf Bu, ini nanti saja. Nah, kemudian sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Bapak Ibu ini tempat mustajab. Bapak Ibu yang punya hajat, usaha apapun di sini, yang lagi sedang mengusahakan sesuatu, merencanakan sesuatu, doa di sini. Ya Allah, sepulang haji saya pengen resign, pengen usaha apa begitu misalnya. Misalnya, ya Allah sepulang haji tolong saya dinaikin pangkatnya misalnya. Karena boleh doa dunia, boleh juga. Ya Allah sepulang haji saya husnul khotimah, boleh. Bisa jadi kalau udah gak tahan lagi di dunia, ya kan? Gitu. Enggak jadi masalah.
Paham maksud saya? Usaha. Ya, nanti saya kasih tahu doa-doa di tanah suci, ada doa spiritual, sosial, dan finansial. Nah, itu gimana caranya nanti ya, masih rahasia. Ya, masih rahasia. Ini doa sa'i, nanti ikutin saja. Misal begini, misalnya kita mau memulai, ya kan? Kita mau mulai sa'i menghadap Ka'bah, kemudian angkat tangan, angkat saja berdiri. Ayo angkat tangan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemudian baca doa sa'i kan, dan turun lagi. Nah kemudian nanti pada saat naik bukit sa'i baca semuanya Inna Sofa. Harus semangat tuh. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan Inna Allaha syakirun alim. Itu begitu nanti. Dan suara saya sudah dikenal oleh malaikat maut. Iya benar. Ya, sudah dikenal. Wah itu siasat tuh dulu waktunya jadi. Makanya doain saya panjang umurnya Bu ya. Kita akan doain saya. Doainnya kayaknya kayak kelas banget sih. Baik ya. Nah sa'i sofa marwah. Sofa artinya kelembutan, marwah artinya mulia. Memulai dari sofa, memulai dengan yang lembut-lembut dan diakhiri di marwah. Artinya mulia. Semua perbuatan yang baik ujungnya mulia. Oke, mudah-mudahan kita menjadi lembut dan ujungnya mulia insya Allah ya. Lanjut, ini nanti di Bukit Sofa seperti ini dan akan ramai sekali nanti. Tapi insya Allah kalau memang ada waktunya, ada juga dokumentasinya. Tenang saja. Pokoknya tugas Karu dan Karok itu jadi fotografer. Ya, Bapak Ibu semuanya fokus ibadah. Oke, setuju? Setuju. Kalau dulu mah nggak boleh foto-fotoan, sekarang boleh. Dulu ini belum di pagar, tapi sekarang sudah semuanya ya. Nah nanti di rambu hijau ini bapak-bapak lari-lari kecil, ibu-ibu mah santai aja. Artinya apa? Sa'i itu tempat usaha, adalah lari kecil. Artinya bapak ada waktu-waktu tertentu untuk lebih giat lagi berusaha. Halo? Kalau ada yang dipercepat di sini waktunya, ya Allah kayaknya lama banget, dipercepetin lah usahanya. Ya Allah saya udah bosan jadi miskin, kayain apa? Begitu. Tapi jangan keras-keras, karena orang Indonesia itu suka julid. Ya kan? Pas kita doa, ya Allah kayain apa? Kagak bakal lu gitu. Kata sampingnya. Ada yang denger? Ya kan? Ya Allah saya ingin jadi orang sukses. Model lu kalau sukses apa? Paham maksudnya? Makanya doa diam-diam aja. Karena ada pencuri doa. Pencuri doa itu orang-orang yang gak setuju sama kita. Kayak ibu nih, ya Allah jadikan saya seperti artis yang cantik sekali. Kata sampingnya, mimpi. Paham maksudnya? Kita suka julid, makanya doanya masing-masing aja ya. Dalam hati kalau perlu. Halo? Ya. Tapi kalau ada siapa di sini yang bawa pasangan, mau izin, yang suami istri? Nah, kalau doa nanti di Indonesia disepakatin dulu. Pak, kata si Ustadz itu tuh ada doa spiritual, sosial, finansial. Yuk kita sepakatin Pak, jangan sampai kita nanti bentrok nih Pak. Karena biar enak Pak. Dua doa jadi satu kan cepet Pak. Ya kan? Si bapaknya doa, aminkan saja ya. Oh siap Bapak, saya kan istri yang soleha. Ya Allah, Allahumma rizukna, amin. Kan rezeki dia, oh rezeki nih. Allahumma rizukna saniyatan, amin. Wa salisan, amin. Wa rabi'an, amin. Jadi amin-amin aja tuh, dia gak tahu artinya. Padahal dia minta doa, ya Allah, hamba mohon rezeki istri kedua, ketiga, keempat. Dan itu kejadian. Jadi apa yang saya sampaikan gak bohongan. Paham maksud saya? Makanya doanya disepakati dulu. Tolong buka doa lu apa? Nah, jadi kalau diaudit sama perempuan, dia udah pasrah aja Pak, dia doa saya mah. Ingat, tapi kita punya duit laki kan Pak? Iya kan? Oh, di sini soleh-soleh semuanya gak punya duit lagi. Jadi semua duitnya dikasih ke perempuan. Memang benar jadi suami. Semua uang A adalah M milik istri. Kan suami kan? Suami semua uang A-nya adalah M-nya milik I-nya istri. Gitu loh Pak. Gak boleh ketawa lagi. Aduh ngeri saya. Aduh Ustaz Bahwa ini rekaman kan sebenarnya kan Pak? Atau kita butuh sesi khusus laki-laki supaya lebih. Oh di atas ya. Ya Allah. Kakak saya
saya tanya dulu siapa yang ada pasangannya. Jangan-jangan istrinya langsung, gue pengen tahu dia mau apa. Bapak, itu nasib kita laki-laki Pak. Jangankan kita Pak, Nabi Adam aja terusir dari surga Pak. Lanjut ya. Di Bukit Marwah. Mungkin akan ramai sekali, tapi mungkin ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa nginjak Bukit Marwah. Supaya ngerasain, ya Allah di sini Siti Hawa siapa? Siti Hajar tuh, paham ya? Ya mudah-mudahan. Hajar lihat ini waktu masih kinyis-kinyis dulu ya. Apa ini? Saya Bu. Oh kan beda kan? Penampakan makhluk gaib kan? Iya, ini biasa lah, harus ada dokumentasi. Ustaz narsis boleh juga dong sekali-kali. Tapi gak diupload kok. Baik, ini tahallul Pak, umroh. Tapi kalau haji aja nanti kita dibina. Nanti kalau yang punya shaver, tahu ya? Apa tuh namanya? Tukang cukur yang bagus tapi Pak, ya jangan yang kesep. Kasihan orangnya Pak. Ya, kalau bisa bawalah di setiap regu mungkin ya, 2 atau 3. Jadi nanti paling, karena kalau nyukur agak jauh, ya kan? Dan bayar lumayan sekitar, kalau bulan haji itu sekitar 20 rialan. Ya, kalau umroh 10 real, kalau haji 20 real. Dan dia pakai yang bukan apa namanya? Bukan barbershop tapi barbershop. Kita aja tiba-tiba kan. Paham ya? Ya. Oke, siap. Bapak udah siap botak Pak? Gundul ya Pak ya? Tapi nanti di sana aja Pak, jangan sekarang. Toh kan? Baru suruh, aduh, tolong. P3 Kak. Dia kedudukannya jatuh. Ya. Nah, berarti artinya kalau kedudukan jatuh mendapat kedudukan yang baru. Bapak lagi pindah kerja Pak ya? Udah Pak? Bapak gajinya lebih tinggi berarti. Kalau ada suaminya, istrinya, bos istrinya Pak? Ya bawa ibu. Ibu tenang Bu, anaknya insya Allah ngasih duit ibu miliaran lah. Mana ibunya ini? Bener Bu? Apanya? Oh, saya pikir gajinya gede miliaran. Ya. Oke, amin gitu Bu. Insya Allah ya. Nah nanti ini kita pelontos begini. Ya, bismillah ya. Bapak, botak semuanya, nggak ada yang nggak botak. Ini bapak-bapak aja, ibu kagak. Jangan salah dengar. Saya pernah tuh lagi manasik, ibu bapak, pokoknya kain ihram, bapak-bapak itu hanya 2 helai, jangan pakai apa-apa di dalam. Dasar nenek-nenek kan kedengerin kan? Pas udah ihram, keluar dari hotel nih, ayo kita bro, saya langsung innalillahi. Saya bilang, ibu bilangin itu nenek-nenek, kenapa? Coba lihat, astagfirullahaladzim nenek, begitu. Dia kagak pakai apa-apa Bu. Beneran gak pakai apa-apa nenek-nenek. Aduh, paham maksud saya? Apaan paham? Dengerin maksudnya, dengerin. Jangan salah info ya. Ini khusus laki-laki. Bapak ibu-ibu tidak botak ya. Hanya ruas jari saja. Baik. Ini tahallul. Nanti saya yang tahallul insya Allah ya. Sedikit saja. Nanti baru sisanya di penginapan tuh brand gitu ya, botak semuanya gundul. Nah bawa juga masing-masing apa namanya itu kerokannya sama apa tuh namanya busanya supaya kagak apa namanya kering, nggak terluka, gitu kan enak setelah dibotakin kan pakai cukur kan cuma 1 cm tuh kayak saya begini kan. Nah atau kalau memang yang punya langsung yang bisa pelontos kan ada tuh sekarang tuh mesin cukur pelontos tuh, mana agak mahal memang, ya kan? Ya, mahal Ustaz, dasar kismin. Tenang, ntar saya beliin semuanya. Udah kelihatan nih yang kayak gitu, udah kelihatan ya, ya. Ya, udah kelihatan nih muka-mukanya nih, insyaallah. Ada tuh yang tipis tuh, dia langsung pelontos, dia ada. Saver yang langsung pelontos ada. Ya, kalau bawa itu bagus, ya. Nah, kemudian umroh nih, ada ampunan, terkena doa, merubah hidup, solusi. Mulai malam ini ditulis mana doa spiritual, mana doa sosial, mana doa finansial. Doa spiritual itu berkaitan dengan hati, iman, Islam, nyaman, bahagia, beruntung, gitu kan? Terutama yang di kantornya atau di usahanya itu menjadi leader, dia butuh otak yang jernih, jiwa yang lapang, supaya keputusannya mantap dan usahanya makin maju. Lah kalau dia ngejalanin usaha ngomel mulu, ya kan itu bagian ibu Pak, ngomel, jangan diambil oleh kita, biarkan dia aja begitu Pak. Ya kan memang susah makhluk satu itu Pak ya. Begitu disuruh ke kiri dia ke kanan Pak, suruh maju dia mundur, ditanya apa sih? Begitu. Mau makan apa? Terserah ikan ya, nggak mau. Kalau makan apa? Terserah aja lah, yang penting enak lah. Bakso nggak mau. Ya benar mau makan apa? Terserah Bapak, mau makan aja apa aja. Yaudah kita nggak usah makan aja. Dasar suami pelit. Nah kan terserah kita. Ditanya terserah. Kasih bakso kagak mau, kasih ini kagak mau. Ya makanya Nabi Adam terusir Pak dari surga juga Pak.
Gitu. Lanjut. Nah kemudian rukun haji ini penting karena ini hal-hal yang bisa menetapkan sah atau tidak sahnya haji kita. Hati-hati. Ada ibu-ibu haji itu Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Kemudian dia cerita dengan bangganya, alhamdulillah jarang orang haji seperti saya. Kenapa? Saya bisa nyium Hajar Aswad berkali-kali. Wih, ibu-ibu keren banget. Kapan bu? Itu loh katanya. Kan orang-orang pada sepi tuh, ya kan? Entah kemana tuh. Saya ke Ka'bah aja. Tanggal kapan bu? Itu yang orang pada pergi-pergi itu. Orang pergi itu tanggal 8 atau tanggal 9. Tanggal 8 ke, kalau kita tanazul atau enggak? Ada yang tanazul enggak? Tapi Jakarta enggak semuanya ya. Jadi ada yang tanazul keluar dari program pemerintah, jadi dia ke Mina dulu. Ada yang tidak tanazul, dia ikut pemerintah naik bus langsung ke Arafah. Paham ya? Jadi kalau yang udah dijelasin ya kemarin ya? Udah ya? Udah selesai lah, mana sih? Saya buat apa datang ke sini? Gak percuma sekali sih. Kepala saya cuma sisa-sisa ayakan Freeport aja saya mah. Lanjut ya. Apa dia bilang? Terus kita kan bengong. Itu loh yang orang ke Arafah itu katanya inna lillahi wa rajiun. Lah berarti dia kagak haji. Halo? Paham maksudnya? Itu dia. Makanya dengerin banget ya. Begitu. Lanjut, rukun haji. Pertama ihram. Apa? Kalau saya begini apa namanya? Ihram. Ngucapin niat. Kalau umrah tadi labbaik Allahumma umratan, haji labbaik Allahumma hajjan. 1 2 3. Labbaik Allahumma hajjan. Oke, sekali lagi. Labbaik Allahumma hajjan. Itu penting diucapkan. Nanti Bapak Ibu semuanya akan niat di hotel. Dikeluarin semuanya. Ayo Bapak Ibu keluar. Rombongan 1 2 3 dan seterusnya. Oke, siap-siap niat pakai ihram. Bapak udah lepas semuanya belum? Udah semuanya oke. Ibu semuanya oke semuanya udah selesai. Langsung labbaik Allahumma hajjan. Semuanya tuh. Wah, berarti udah niat. Yang naik bus menuju ke Arafah malam-malam tuh tanggal 8. Ya kan? Kalau yang tanazul habis subuh dia udah jalan ke Mina. Udah sama-sama tanggal 8 semuanya lah niat labbaik Allahumma hajjan. Di pondokannya masing-masing, di maktabnya masing-masing. Mudah-mudahan maktab kita adalah maktab yang paling enak ya buat kita. Ya saya nggak tahu ya kayak gimana, ini paling enak buat kita. Saya dulu masih ingat tuh nama saya maktab 49 Jakarta itu, nama pemiliknya namanya Hisham Rawah. Masih ingat sekali Hisham Rawah dari Syam dia. Oh setiap hari kita dikasih makan, kasih kurma segala macam. Hisham Rawah namanya. Maktab 49 daerah Misfalah. Kita nggak tahu nanti daerah apa ini, ya kan? Nah, kemudian wukuf di Arafah. Jam 9 pagi kita udah nyampe di Arafah. Nanti tadi dikatakan oleh Ustaz, pada zuhur kita mulai wukuf. Kita zikir udah beramai-ramai. Ya kan? Karena barengan dengan jamaah-jamaah yang lain juga kan. Kan satu maktab itu 450 orang. Ya, jadi kita cuma 100, berarti ada 400 makhluk yang lain. Gitu, ya. Insya Allah aman Bu ya. Ibu nggak ganas kan? Kasihan mereka nanti menurut saya gitu. Dan harus saling berbagi. Karena nanti kan paling mungkin tempat duduknya nggak terlalu luas apa begitu ya. Gitu ya. Kemudian kita tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu sama dengan umroh sebenarnya, karena umroh dan tawaf dan sa'i. Gitu. Itu nanti tadi belakangan. Ya, nanti ikuti saja alurnya. Ada tawaran. Habis melempar jumrah Aqobah, siapa yang mau tawaf ifadah? Kita jalan kaki tuh menuju ke Masjidil Haram. Kita balik lagi ke Mina. Atau saya capek nanti aja tuntasin dulu di Mina. Nanti udah selesai baru tawaf ifadah. Bebas, oke? Pokoknya haji itu bebas. Kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ya, ini rukunnya. Kalau nggak dilakonin begini, nggak sah haji. Walaupun ada ulama yang mengatakan nanti tahallul tidak termasuk rukun, gitu ya. Tiba-tiba dia nggak gunting, nah nanti dam saja dia kena. Karena masalahnya guntingnya harus di tanah haram. Lanjut, ya tertib. Nah wajib haji, niat ihram segala macam nanti kita ada di bukunya toh. Tinggal baca saja, tinggal diulangi saja. Ini yang kena dam. Karena kita haji tamattu ada dam namanya dam nusuk, ada dam isaah namanya. Sudah tahu? Lo kemarin udah kasih tahu? Apain lah kemarin? Tadi aja udah semua disuruh pulang gitu. Nah, oke. Ada dam isaah, ada dam nusuk karena ibadah. Salah satunya tamattu. Karena kita mengambil paketnya tamattu, maka ada dam nusuk namanya. Ya kan? Dam itu artinya darah, tapi karena ada pelanggaran, tapi bukan pelanggaran, tapi karena ibadah. Memang begitu paketnya. Yang mengambil paket
tamattu, dia harus menyembelih kambing. Satu. Ini paketnya sudah termasuk kambing atau belum? Wah, asik nih jadi bisnis dong. Enggak. Tenang-tenang saja, kita tukang kambing soalnya. Nah, lanjutnya setelah itu semuanya ini karena ibadah, bukan karena melanggar. Ada dam isaah namanya, karena kelalaian atau kesalahan. Ini baru kena. Tapi nggak semuanya kambing. Yang kambing itu yang gede-gede aja. Paham maksudnya? Yang gede-gede misalnya pakai pakaian. Tapi kalau lupa dan tidak tahu, tidak terkena kambing. Paham? Saya kalau fikih mengambil yang ringan sekarang. Kalau dulu mah, aduh Ustaz, rambut saya rontok, kambing. Aduh Ustaz, saya lupa gigit-gigit jari, kambing. Ternyata pas saya tanya Ustaznya bisnis kambing. Iya. Pada saat kita kasih kemudian tidak kambing semuanya, Ustaznya marah. Ngambek dia ke mau bibi kita. Kita tanya, Ustaz kenapa? Kok marah? Katanya. Nah, bibi kita lagi. Saya itu setiap pulang haji itu paling nggak bisa beli mobil satu. Katanya. Saya bingung gimana cara beli mobil satu. Iyalah, sok aja satu kambing berapa? Satu kambing 3,5 juta. Saya dapat untung sekian. Kan lumayan, kali 450 orang. Oh iya beneran. Paham maksudnya? Jadi ada juga pemimpin yang ternyata jualan ada juga. Gitu loh. Paham maksud saya? Tapi insya Allah didetengkan karena, ya kan? Nanti kita sama-sama ikhlas saja ya. Ibu ikhlas ngasih 10 juta, alhamdulillah. Paham maksud saya? Jadi memang ada dam yang isaah, ada yang dam nusuk. Nah, tamattu itu dam nusuk karena ibadah, berpahala. Kalau tadi dam yang karena salah, ya kan? Karena memakai topi bagi laki-laki, pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, itu dam isaah karena kelalaian atau kesalahan. Perempuan dia pakai cadar, dia pakai masker, pakai sarung tangan, itu kena dam kambing semua. Tapi kalau lupa pakai minyak wangi, ya kan? Lupa garuk ini ada rontok, adalah istighfar saja atau bayar fidyah 15 real kali 6, 90 real. Kasih makan satu orang, 6 orang, kasih makan 6 orang, satu orangnya 15 real. Udah kasih dia siapa terserah. Begitu ya. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut. Baik. Kemudian ini ritual haji. Ya. Zulhijjah, 8 Zulhijjah kita mandi ihram. 8 Zulhijjah posisi kita masih di penginapan atau di Makna. Kemudian kita pakai ihram, niat ihram, ya. Sholat sunat ihram dulu 2 rakaat, mandi ihram, bis mandi, sholat sunat ihram, kemudian mengucapkan niat. Nanti semuanya dipandu, tenang saja. Saya nggak hafal, Ustaz udah ikutin Ustaz, insya Allah hajinya sah. Yang ngeyel-ngeyel itu gitu. Ibu silakan makan, dia foto. Ibu silakan foto, dia sholat. Kagak nyambung-nyambung nih. Paham maksud saya? Ibu ke toilet, boleh semua. Ibu makan semua. Itu kompak namanya. Saya belum mau ke toilet, paksain karena udah gak ada waktu lagi. Paham maksudnya? Itu kompak namanya. Nah kebanyakan yang bikin ribet itu begitu. Toilet aja pakai dipaksa, gimana sih? Akhirnya yang nurut kan ke toilet kan, dipaksa itu keluar tuh, tenang dia. Pas di pinggir jalan, iya kan? Nggak ada waktu berhenti. Aduh saya mau pipis. Tahu dong yang kayak begitu siapa Pak? Ada nggak sih begitu Bu? Ada Bu? Ada. Saya ngalamin, mana nggak bohong. Kan tadi disuruh. Akhirnya apa? Ngacoin satu rombongan. Ibu kita nanti ada situr nggak? Ada kan? Ibu kita kumpul jam 7. Apa orang masih enak-enak sholat duha juga? Kan kata Ustaz kan kita harus sholat apa aja di sini. Iya kalau tidak lagi sititur nggak apa-apa, tapi kalau sititur ya jam 7 tinggal dulu duhanya, jangan sok-sok soleh dah. Paham maksud saya? Sebab satu orang terlambat, udah. Mungkin dia nggak ngomong dalam hatinya. Mana sih? Gimana bang? Si istri itu suaminya belum bilangin apa? Nah, begitu kan? Paham maksudnya? Dasar suami takut istri sama kayak saya, gitu kan? Ada? Kompak? Angkat tangannya dulu, tangan kanan. Angkat tangan kirinya. Alhamdulillah ketahuan kompaknya. Nurut. Ustaz Herman ada begitu kan? Nggak, saya harus kasih tahu bahwa jamaahnya nurut. Iya, buktinya tadi angkat tangan, betul nggak? Iya kan? Tapi ini beneran. Kompak itu penting. Coba sekali lagi angkat tangan kanannya. Tuh kan masih nurut kan? Itu maksud saya. Paham ya, aman ya? 8 Zulhijjah nih ya. 8 Zulhijjah kita di mana? Pondokan, kemudian niat ihram. Apa niatnya? 1 2 3. Labbaik haji
Hajan, betul. Kemudian niat haji labbaik Allahumma hajjan ya. Nah, kemudian talbiyah kita labbaik Allahumma labbaik harus hafal nih. Coba 1 2 3. Oh, ini nanti lewat terowongan Mina bergema jamaah DT itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantap itu. Halo? Ya. Pokoknya kita bikin semangat terus. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu lagi, ya thayyibah, ya thayyibah. Macam-macam. Jangan iseng. Ya kan? Ada yang pakai mic, Komarun, sidana Nabi, Komarun, rombongannya Komarun, macam-macam. Ada lagi yang error, Pancasila, 1. Orang lagi haji Pancasila, nanti kalau pacara boleh, paham maksud saya? Pokoknya inti kita semangat saja. Ya boleh saja, nggak jadi masalah, begitu. Tapi sesuaikan kondisi, oke? Begitu. Pas dari Mina udah selesai semuanya, oke? Semuanya pada Allahu Akbar, takbiran kan? Ada yang lagi misalnya Subhanallah, Alhamdulillah, ada yang Subhanallah, orang-orang itu kan, macam-macam tuh, ya kan? Ada satu rombongan, gelang si batu gelang, mari pulang. Ya Allah, boleh, nggak jadi masalah, nggak ada yang ribet, nggak ada. Cuma kita dengarnya kan, ya memang kita mau pulang masih gelang si batu gelang. Indonesia itu macam-macam. Halo? Nah, kita nanti yang datar-datar aja lah ya. Jadi semangat, oke? Semangat tapi zikir gitu loh ya. Bismillah. Ya kan? Gitu. Nah, 9 Zulhijjahnya pada subuh kita menuju ke Arafah. Ada yang dari 8 malam sudah di Arafah, ada yang dari 9 pagi yang tadi tanazul tadi, dia baru datang ke Arafah. Lumayan 7 kiloan. Ya, 7 kilo lumayan. Yang tanazul siapa di sini? Yang rencana jalan dan semua proses ceritanya ingin mengikuti sunnah Rasul katanya. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya kan? Oh, sedikit banget. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nanti ada yang dampingin kan? Atau kita lepaskan aja mereka? Nyasar deh. Wah, lepas. Tenang, banyak nanti yang jalan banyak juga ya. Saling membantu nanti. Kita kadang-kadang ada kerak botol kita tumpuk naik, lompatin pagar, macam-macam. Ya, makanya jangan ribet-ribet, ya kan? Kayak ibu tuh biasanya itu, ya kan? Lanjut, 9 Zulhijjah kita, nah malamnya kita berangkat dari Arafah menuju Musdalifah. Kemana? Sama ya, tanazul juga sama tuh. Dia lapang. Nah di Musdalifah ini kita mabit semalam. Langit semagan atap. Nah kita kayak lagu siapa tuh? Lagu siapa nih? Oh nggak ada yang tahu ini zaman apa saya nggak tahu juga ya. Kayak saya 2 kali berarti. Tapi tahu. Tapi saya. Lihat wajah saya masih kekinian, tahu nggak? 9 Zulhijjah tidur semuanya. Oh saya kalau di situ nangis. Kenapa? Ya Allah. Nggak kenal siapa. Pernah kan terdetek oleh kamera saya betul presiden Pakistan atau apa? Lupa saya itu. Ke Musdalifah. Kan muka Pakistan sama-sama mirip kayak saya semua gitu kan Pak ya? Ini ketahuan dia udah lucu nih. Dia ngejek deh. Ya kan? Nah, tidur semuanya itu. Ngambil batu Bu di sini Bu minimal 7 maksimal 70. Kok maksimal 70? Ya. Kita mau lontar itu tanggal 10. 1 Jumrah Aqabah. 7 aja 7 butir. Ya kan? Kemudian tanggal 11, 12, 13 itu 3 kali Jumrah. Jumrah ula, wusta Aqabah. Masing-masing 7, 21. 21 kali 3 berapa? Cepetan. Nah, 63. Tadi tambah 7 berapa? 70. Jadi kalau mau ngambil semuanya. Tapi kita disiapin nggak biasanya? Enggak ya. Tapi biasanya maktab suka ngasih ada kantong yang isinya sudah 70 atau 100 untuk berapa batu biasanya. Sekarang udah banyak fasilitas. Tapi nggak tahu ya. Mungkin zaman ini kayaknya nggak butuh deh. Ya kan? Jadi musuh nyari sendiri. Tapi ingat, mohon maaf lahir dan batin, ini negara Arab. Ada ontak dan kambing. Jangan salah ambil. Ya Allah, alhamdulillah bagus banget. Enteng batunya Ustaz.
enteng banget. Pas kena air meleleh dan baunya ternyata salah zong. Paham maksudnya? Jadi kalau ngambil batu pakai alat dulu ya Bu ya, pakai alat Bu ya, pakai alat, siapin aja alatnya nanti apa kayu atau apa, korek, pastikan itu batu. Bu kayak begini Bu suasananya Bu, ada lampu tapi agak terang lah. Halo? Spesial batunya, hitamnya mengkilat dan ringan. Ternyata adalah itu senjatanya kambing kan? Itu kita. Nah, baik. Nah, kemudian tanggal 10 saja nih. Begini Bu, batunya sekarang begini Bu. Udah gede. Nah, pastikan Ibu itu berada di pinggiran sini. Apa bisa? Tenang, bismillah insya Allah bisa. Ya, gimana caranya? Kita melambung. Jadi jangan di depan, kan kita jalan dari sini nih. Misalnya ini ya, ini misalnya apa namanya Jamarok. Jalan, jangan di sini pasti banyak orang. Paham? Tapi melambung kemana? Ke depan sini. Itu sepi biasanya, karena orang udah pada pergi kan. Paham? Langsung merapatlah ke tembok itu. Supaya apa? Supaya memastikan batunya itu nyampe. Ya kan? Gitu. Tapi jangan heran, tiba-tiba, kok gue ditembok lagi? Pas lihat, setan jangan saling menipu. Begini gitu. Enggak. Ya, paham ya maksud saya ya? Jangan kesel banget, setan lu ya. Enggak, kita bukan nembok setan. Nah, niati dalam hati kita membuang 7 sifat jelek kita. Nah, selain doa tadi, tolong disepakati nilai jelek apa. Dan konfirmasi, Pak, menurut Bapak sifat jelek aku apa Pak? Apa Pak? Sebutin sifat jelek aku Pak. Kan Ustaz bilang Pak ya. Ustaz kan bilang Pak, Ustaz kan bilang Pak bahwa kita harus menghilangkan sifat buruk kita 7 Pak. Sebutin Pak. Ini ada martir masalahnya. Enggak, aku baik sekali. Cuma satu kekurangannya apa? Nggak punya kebaikan. Halo, paham ya? Nah ini penting. Pak, ya. Sunnahnya harus kena. Tapi masalahnya kita nggak bisa lihat itu kena pakai Pak. Ya kan? Kecuali Bapak punya kekuatan mata atau the flash. Oke di situ aja. Ya, paham? Tapi kalau dekat Pak dari sini Pak, dari mana itu? Tembok itu insya Allah kenapa? Paham maksud saya? Ya, gitu. Makanya usahakan merapat. Gitu. Kenapa bisa difoto? Karena sepi di sini Pak. Paham ya? Kan dari sana jalan tumpang. Banyak tumpangnya tuh. Oke ya, lanjut. Baik, 10 Zulhijjah, kemudian 11-3 Zulhijjah. Ini Jamal ini paling atas Bu. Kita biasanya di lantai 2-nya. Lantai 3 ada juga, tapi kita nggak kesana. Kita di bawahnya lagi lantai 2. Jadi dari balik gunung Bu, kita kan maktabnya di balik gunung Bu. Jadi kurang lebih itu pulang pergi itu sekitar hampir 10-20 kilo. Pulang pergi setiap hari. Saya harus kasih tahu begitu. Paham ya? Kalau yang agak-agak lemah, saya sarankan pakai kursi roda nggak? Ada nggak yang pakai kursi roda? Tapi kalau memang merasa lemah, bawa saja. Mau dipakai nggak dipakai urusan belakangan. Lumayan buat keseharian. Kalau lagi jalan-jalan di Madinah, terutama yang bawa pasangan-pasangan atau bawa keluarga, ya kan? Misalnya masnya atau ibu, pokoknya pengen jamu ibu, pokoknya kursi roda aja, biar urusan aku. Jangan lah, mama malu, gak usah malu, biar aku aja Bu. Mama kan tahu aku ganteng kan, mama tahu kan aku lagi nyari calon kan. Udah punya istri? Udah punya? Yang mana istrinya? Berapa? Berapa? Anaknya maksud saya. Senyum-senyum Bu. Bu senyum-senyum Bu. Omelin Bu. Jadi maksud saya saling membantu, setuju ya? Kenapa? Karena pahalanya besar. Saya biasa kalau ada yang dorong saya dorongin pasti. Kalau saya kuat saya dorongin, gitu ya. Kemudian tawaf wada ini terakhir Bu. Ini bukan ini kalau mau haji Bu. Pernah nggak kalian tahun berapa itu tawaf wada atau tawaf ifadah itu stuck, nggak bisa bergerak? Cuman jadi pemandangan indah karena pada bawa payung kan merah, kuning, hijau gitu kan. Paham ya? Dan ini harus sabar. Makanya nanti travel KBU akan melihat, oh ini kayaknya bagus waktunya nih, kita tawaf wada atau foto di foto atau tawaf wada, bebas. Oke? Gitu ya. Nah, kemudian ini tapi ini nanti saja, biar saja saya skip dulu. Nah, insya Allah mabrur lah insya Allah ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering paham. Ini belum pembukaan saja, karena masih ada 30 menit lagi. Nah, ada yang udah bosan?
Baik, sampai sini pertanyaan dulu. 1, 2, 3, nggak ada? Ibu, 1, 2, 3. Ayo Bapak, silakan. Assalamualaikum. Oh belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di slide-nya saya udah lihat Pak, cuma ingin menegaskan aja bahwa kalau untuk di Mina itu sholatnya semuanya itu dikosor ya, kayak baik, tanpa dijamak, dikosor semua ya, hanya untuk di Mina. Baik, bagi yang tanazul, yang tanggal 8 Zulhijjahnya itu ke Mina, kan kalau tidak ada tanazul, tanggal 8 itu langsung ke Arafah. Paham? Coba saya ulangi ya. Tanggal 8 Zulhijjah, bagi yang tanazul, pagi-pagi dia ke Mina. Habis sholat subuh dia ke Mina. Bagi yang tidak tanazul, ikut program pemerintah, maka pemerintah nyiapin bus untuk langsung ke Arafah. Itu tanazul kasih bus kan? Oh kasih bus juga, berarti sama-sama naik bus Pak. Ya sama-sama nggak jalan, kalau kami jalan Pak. Gitu. Nah, berarti naik bus tanazul. Nah itu ke Mina pagi-pagi. Nah maka yang dia tarwiyah di Mina, maka dia melaksanakan sholatnya di Qashar. Waktu sholat zuhur dia 2 rakaat, udah selesai lagi. Nanti asar langsung 2 lagi. Kenapa langsung sholat? Karena kalau Qashar tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Paham? Gitu. Jadi langsung sholat, langsung qomat, sholat. Nanti maghrib Qashar Bu, jadi berapa Bu? 3. Kira 1,5 Bu. Tadi zuhur 4 jadi 2. Oh iya berarti 1,5. Jika Bu tetap 3 Bu ya. Baik. Nah kemudian ya Isya begitu juga. Subuh di Qashar jadi berapa Bu subuh? Oh tetap Bu ya. Iya. Tidak dijamak. Di sini ada manusia subuh? Tidak ada manusia subuh? Kamu udah haji. Zuhur dan asar bisa dijamak. Maghrib dan Isya dijamak. Cuma subuh saja dia jomblo. Ya kan? Ada manusia subuh di sini? Jomblo itu Bu. Baik ya, insya Allah Bro. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, Bapak Ibu, perjalanan haji hakikatnya perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat itu, sehingga perjalanan haji adalah perjalanan tauhid, sehingga puncaknya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kenal? Namanya, sifatnya, perbuatannya. Jika nanti yang bermainlah hati kita, ya Allah, kau takdirkan aku sekamar dengan dia. Aku nggak suka AC, dia suka AC banget ya Allah. Ya Allah, aku nggak ngerokok, dia ngerokok ya Allah. Gimana ya Allah caranya? Oh, paham maksud saya? Mengenal Allah yang Al-Jami menyatukan. Mengenal Allah Ar-Razzaq ya Allah. Padahal saya ini nggak punya apa-apa, tapi kau mampukan ya Allah, kau Ar-Razzaq ya Allah. Makin mengenal, makin yakin Allah Ar-Razzaq. Halo? Namanya, sifatnya, perbuatannya. Insya Allah hati kita menjadi lebih baik lagi, hati kita menjadi lebih taslim lagi. Ini pembukaan. Silakan berdiri dulu semuanya. Biasa berhadapan-hadapan lagi, kalau perlu makin rapat, ya. Silakan berdiri, makin rapat kalau perlu. Ya. Rapat. Kalau perlu dipegang tangannya yang erat, ya makin rapat. Dipegang tangannya yang erat. Kalau perempuan sering dia, laki-laki agak sungkan. Ya. Apa-apa, pokoknya dipegang erat. Ucapkan matanya. Kita doa sama Allah Subhanahu Wa Taala bareng-bareng. Mudah-mudahan doa kita yang berjamaah ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan diri kita lebih baik lagi insya Allah. Silakan doa masing-masing. Bismillah. Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan perjalanan ini adalah perjalanan yang Kau redhoi. Setiap kalimat yang kami ucapkan adalah kalimat kebaikan. Setiap perbuatan yang kami lakukan perbuatan kebaikan. Setiap amal yang kami lakukan persembahkan adalah amal terbaik kepadamu ya Allah. Silakan doa masing-masing. Amin ya Allah. Ya Allah, kalimat ini akan kami ucapkan ya Allah. Itu mengucapkan kalimat ini ya Allah. Ya Allah, itu kalimat ini kami ucapkan tanggal 8 Zulhijjah ya Allah. Labbaik Allahumma hajjan. Terbayang kita berbaris di depan hotel mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kemudian kita berbondong menuju bus, kemudian jalan menuju Arafah. Ada yang ke Mina dulu ya Allah. Kita duduk bersimpuh di Arafah, menantikan waktu-waktu wukuf Arafah pada zuhur. Terik, panas, haus, gelisah, tapi itulah waktunya dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit sudah tidak dirasa, derita sudah tidak dirasa, semua penat sudah tidak dirasa, karena hari itu 9 Zulhijjah kita sedang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kemudian malamnya kita bergegas menuju ke Musdalifah, kemudian kita tidur di sana, bermalam di sana, mengambil batu untuk melempar jumroh, melempar kedengkian kita, melempar sifat-sifat jahat kita yang akan diganti dengan sifat-sifat kebaikan. Tanggal 10 pagi-pagi kita lempar jumroh, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, rajamali syayatin, ya Allah, dengan nama Maha besar, ku rajam, ku lempar sifat-sifat kesetananku, ya Allah. Tanggal 11 kita lempar ula, wusta, aqobah, ya Allah, ku lempar semua sifatku, ya Allah. 3 fase, ya Allah, 3 fase kehidupanku, dulu, sekarang, dan akan datang, ya Allah. Permulaan ula, Bismillahirrahmanirrahim, rajamali syayatin. Wusta, pertengahan saat ini, ya Allah, ku lempar semua yang jahat-jahat, kesialan-kesialan sirna, ya Allah. Dan aqobah, penentuan di masa depan, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa dan masuk surga bertemu dengan-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Silakan doa masing-masing. Amin, ya Allah. Tanggal 13 14 Zulhijjah, haji selesai, menikmati tawaf ifadah. Langkah kaki bergeser dengan lantai Ka'bah, mata menatap Ka'bah, lisan mengucapkan doa-doa, hati bergemuruh karena getaran-getaran Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Buka matanya, lihat lagi temannya, kasih salaman dan pelukan yang terbaik. Insya Allah kita haji. Ayo, insya Allah kita haji. Cari saudaranya, cari istrinya, coba ayo, silakan sambil. Cari sekarang istrinya, cari ibunya, segala macam. Pelukan, insya Allah kita haji. Ayo, cepat cari istrinya, cari pasangannya, cari saudaranya, cari temannya. Katakan insya Allah kita haji. Ayo, cepat, insya Allah kita haji. Insya Allah kita haji. Mana ibu? Ayo, temuin anaknya, temuin saudaranya, temuin orang tuanya, temuin pasangannya, katakan insya Allah haji, insya Allah haji. Ya, alhamdulillah, insya Allah haji. Alhamdulillah. Silakan duduk lagi. Ya, saya izin sampai 11.45 ya. Baik. Alhamdulillah. Tarik nafas yang dalam, ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wah, digoncang-goncang nih si Ustaz, kurang ajar nih, diketawain, nangis lagi, ketawain, nangis lagi. Bu, hidup itu begitu. Masing-masing punya tawa dan tangisnya masing-masing. Jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Enak banget dia. Saya punya teman, mohon maaf, dia suami istri ganteng dan cantik, lulusan Timur Tengah. Tapi yang terjadi penyakit ternyata. Kita nggak tahu dia punya penyakit. Ente mau kayak aneh? Mau lah Ustaz. Beneran? Aduh masih sakit kan? Wah, langsung deg-degan gitu. Dan sakitnya kita nggak bisa nanggung. Coba. Makanya jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Masing-masing punya tawa dan tangisnya masing-masing. Ya, baik. Udah selesai semuanya tangis-tangisannya? Alhamdulillah. Nanti di sana bu, ibu nangis paling kenceng, biarin, nggak apa-apa. Karena semuanya pada nangis juga. Di Ka'bah, ya Allah. Serius, sambil tawa. Saya subhanallah. Alhamdulillah. Serius. Gak percaya. Bahkan kita gak bisa berdoa, gak bisa mengucapkan kata-kata itu. Kalau saya memang harus tahan banting, karena kan ngebimbing kan. Misalnya begitu, Ustaz Kerman juga sama. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ibu tuh. Saya dulu dan percaya tidak, yang paling kenceng itu bapak-bapak. Saya nggak tahu itu. Oke bapak ibu semuanya tahu sudah selesai sudah. Ada yang batal tidak? Semuanya sempurna sempurna alhamdulillah. Yuk sholat 2 rakaat setelah tawaf. Allah. Ini batuk beneran bu. Ini nih. Emang sangkanya saya ngelawak terus apa? Enggak. Singkat cerita, kan keganggu saya nih. Aduh, siapa lagi paling? Saya pikir ibu-ibu kan. Pas saya nengok, bapak-bapak lagi nangis. Ternyata bapak-bapak bu, mereka kan malu bu depan ibu bu. Biarkan dia sendiri bu, biarkan dia menyesal. Memilih ibu maksudnya. Enggak bercanda. Jadi maksudnya.
Bu, bapak-bapak kelihatannya tegar bu. Tipis bu, matanya bu. Matanya tipis, gampang nangis. Anaknya nikah nih, perempuan nih. Bapaknya yang nangis, ibunya cuma diem doang kan ibunya kan. Bapaknya nikah kan begitu. Bapak bu, wah kelihatannya tegar dia, ya kan? Tapi udah begitu. Makanya yang paling banyak masuk surga bapak-bapak bu. Ibu juga, bang, gitu bang, gua juga lagi begitu. Ya kan, lanjut. Alur pelaksanaan haji tamattu. Oke? Haji kita apa? Haji apa namanya? Tamattu, tani mangan dulu. Tamattu artinya bersenang-senang. Kenapa? Karena kita umroh dulu, selesai, tahallul biasa, gunting biasa, kemudian kita santai, ya kan? Nah, agama mengajarkan ada dam kambing, ya kan? Berapa biayanya belum ketahui? 450 real. 450 real. Nanti kan dapat uang saku biasanya 1.500. Hah? Oh, tujuan lumayan, masih ada 300. Nah, ketawa sih. Lumayan kan 300, 1.200.000 tuh. Ya kan? Lumayan buat sebulan cukup lah. Halo? Paham ya? Itu dikumpulin kapan 450 realnya? Enggak, yang dam, bayar dam. Di mana? Di maktab. Oh, di maktab, begitu. Baik. Pokoknya sisain 450 real aja. Ya? Begitu. Mahal ya? Hah? Masih gitu sekarang? Saya nggak pernah beli kambing soalnya bu, kan dibayarin soalnya kan. Lanjut, ya. Nah, ya ini kita kebaca haji insya Allah ya, Bismillah ya. Nah ini dia, apa syarat dan haji umroh insya Allah sudah tahu ya. Di buku sudah ada, saya skip. Kemudian rukun haji sudah tahu ya tadi kan? Oke, kita skip. Kemudian yang menjadi wajib haji ada di buku kan? Kita skip. Enak begitu bu. Ya Allah, senang saya. Nah ini ada 3 macam cara pelaksanaan ibadah haji. Saya bikin materi ini buat tadi malam bu, karena kalau materi yang lalu kan udah biasa, ini bikin lagi spesial buat ibu lah, insya Allah ya bapak ibu ya, insya Allah ya. Nah kemudian ini dia yang pertama, ada ifrad, qiran dan tamattu. Sebutin 1, 2, 3. Ifrad, gitu. Jadi ifrad, qiran, tamattu. Haji ikit, ifrad, qiran, tamattu. Ikit, ifrad, qiran, tamattu. Apa itu? Kita lihat. Haji ifrad itu sendiri saja. Jadi haji terpisah. Jadi haji aja dia. Nah biasanya para mukimin yang mukim di Mekah, ya kan? Karena dia umroh ada waktunya sendiri. Umroh bisa setiap hari dia umroh. Makanya mukimin itu rata-rata hajinya haji ifrad. Kalau badal haji, ibu badal haji, ada yang mau badalin haji di sini? Yang udah haji siapa? Yang sudah haji? Ibu sudah haji? Udah haji? Nanti haji yang kedua ini buat siapa? Buat sendiri atau buat orang tua? Orang tua, tapi satu aja. Satu aja. Nah ada nggak yang mau ngebadalin haji tapi minta tolong sama orang lain? Ada? Tapi saya nggak tahu sekarang harganya berapa. Karena kalau dulu kan nggak pakai izin, itu gratis izinnya, tinggal hanya bayar tenaganya saja. Berapa biasanya kalau badal haji? Rata-rata sih sekitar $1.500. Rata-rata. Ini saya kasih tahu dulu. Bisa ada lebih murah, bisa tergantung. Nah, kemudian cuman sekarang itu ada izin haji, tasreh namanya. Itu lumayan 16.000 real. Sekitar 64 juta. Jadi orang mukim mau haji itu harus izin juga daftar. Bayarnya 16.000 real. Nah, biasanya kalau orang mau badal haji itu bayarin izinnya plus jasanya. Oh, makanya kalau ada badal haji 10 juta, kita mikir tuh. Dia bayar izinnya aja 64 juta. Dia haji apa berarti? Karena kalau dia itu kan di Arafah tuh dijaga bu, nggak boleh sembarang orang masuk. Paham ya? Gak apa-apa, tapi niatkan saja. Mudah-mudahan nanti izinnya dihapus, nggak ada biayanya. Jadi cuma 1.500 doang, kurang lebih ya. Ifrad jadi haji aja. Ifrad haji saja. Ulangi. Ifrad haji saja. Kemudian ihram dari mikot untuk haji di rumah masing-masing, di markas masing-masing, ya kan? Karena orang mukimin kan, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian ihram lagi dia, ihram, ya kan? Ihram lagi dari mikot untuk umrah, kemudian tidak membayar.
Karena terpisah di hajinya, apa umrohnya nanti belakangan bisa juga atau kapan-kapan. Haji qiran yang kedua, haji dengan cara melakukan ibadah haji dan umroh waktu bersamaan. Jadi niatnya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Saya niat haji dan umroh sekaligus. Nah, bedanya apa? Bedanya ihram untuk haji dan umroh. Semua pekerjaan haji membayar dam. Itu aja bedanya. Paham ya? Nanti ada teknis detailnya, ada tawaf kudum segala macam teknis. Kita tidak bahas ini ya. Kita akan bicara di tamattu. Haji tamattu ini dia, haji dan cara melakukan umroh dan umroh dulu, kemudian tahallul, baru haji, kemudian tahallul. Paham? Umroh dulu, tahallul. Haji dulu, tahallul. Nah, jadi umroh tahallul plus haji tahallul itu tamattu namanya. Dipisah, tengah-tengahnya bebas. Kalau qiran dari awal sampai akhir gabung semuanya. Nah, qiran ini biasanya jamaah haji yang udah mepet-mepet mau haji. Kan haji tanggal 8 Dzulhijjah kan? Nah, dia datang tanggal 5. Tanggung saya kalau mesti lepas ihram lagi. Paham gak maksudnya? Ya udah pakai ihram terus dia. Pakai ihram terus. Itu qiran biasanya. Pernah juga dulu jamaah DT dan begitu juga kan udah sering haji, dia nyobain. Pertama tamattu, kedua qiran, terakhir dia ifrad. Haji ifrad. Karena dia merasa bahwa saya akan mukim di Mekah lama, gitu kan, udah tahu. Nah, lanjut pelaksanaan ihram. Nanti kita di atas pesawat labbaik Allahumma umratan. Kemudian umroh, tawaf, sa'i, tahallul, bebas pakai baju. Kemudian nunggu tanggal 8 Dzulhijjah berangkat haji. Ya. Nah, sekarang kita cari nih, kan hajinya haji tamattu kena dam, haji qiran kena dam, ifrad tidak kena dam. Paham ya? Oh begitu sih, ya itulah namanya dam nusuk yang sudah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mau qiran, mau tamattu semuanya kena dam 450 real. Ya, oke, lanjut. Haji tamattu. Nah, ini penting nih. Oke, urusan haji tamattu tadi ya sudah kita bahas. Nah, karena umroh sudah tahu ya. Umroh tadi apa namanya? Ada ihram, tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Nanti kita praktek tuh. Tanggal 19 praktek kan? Itu praktek umroh namanya. Sekaligus nanti juga ada ditambahin dengan wukufnya juga dan musdalifahnya juga tambahin ya. Lanjut. Nah, ini ihram nih ya, ihram. Ada 5, yaitu ihram, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, tahallul dan tertib. Ihram artinya berniat melaksanakan umroh, diikuti bertalbiyah. Bagi yang melaksanakan umroh, hendaknya mempersiapkan diri dengan membersihkan diri antara lain menggunting kuku, mandi seperti mandi junub, bersuci, pakai wangi-wangian di badan, kemudian melakukan sholat ihram 2 rakaat. Kain ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 helai kain yang tidak berjahit. Utamanya berwarna putih. 1 helai untuk disarungkan dan helai yang lain dipergunakan untuk menutup pundak atau selendang. Adapun pakaian ihram untuk wanita adalah mukena sholat, utamanya berwarna putih dan tidak menutup muka dan tidak menggunakan kaos tangan. Larangan-larangan ihram. Apabila seseorang yang umroh telah berangkat umroh, maka wajib baginya menjauhi larangan-larangan ihram yang terbagi dalam 3 macam. Pertama, larangan yang khusus bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit atau yang membentuk tubuh atau sebagian anggota tubuh seperti kaos kaki, menutup kepala dan muka, dan memakai sepatu yang menutup mata kaki. Kedua, larangan khusus untuk wanita yaitu menutup muka dengan sesuatu yang melekat dengan kulitnya dan memakai 2 sarung tangan. Ketiga, larangan untuk laki-laki dan wanita yaitu tidak cidal, rapas dan kusut, tidak memakai harum-haruman, tidak membunuh binatang buruan, tidak berjima atau senggama, tidak mencabut atau mencukur rambut, tidak menggunting kuku, dan tidak merusak tanaman. Apabila niat ihram dilakukan setelah sholat fardu, maka dia tidak perlu lagi melakukan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, memasang niat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Nah, jadi gitu ya. Jadi ihram seperti itu. Nanti kita perdalam lagi. Nanti siang kita pakai ihram kan.
Ada kayak ihram ya kok? Dikasih ya? Dikasih ya? Nanti kalau bisa dicucinya jangan pakai wangi, ya karena kan kita tidak boleh wangi-wangian. Ibu juga yang baju buat ihram jangan dicuci pakai pewangi, biasa saja, biasa cuci biasa. Tawaf biasa ngeliling Ka'bah, ya nanti kita praktek tanggal 19. Kemudian sa'i Safa Marwah. Mulai dari ihram sampai selesai tawaf harus suci. Harus apa? Suci. Jadi tahan, mohon maaf, mungkin 1 jam lah, jangan batal. Karena lamanya sekali. Mungkin 1 jam lebih mungkin. Kalau sekarang mungkin 30 menit karena tapi kalau yang ramai itu bisa 1 jam. Tahan, tidak batal 1 jam. Insyaallah ya. Makanya kalau mau ke toilet semuanya. Jangan pasti betul. Jauh, karena harus keluar masjid dulu. Siapa yang mau nganterin? Saya nganterin. Jamaah yang lain gimana? Jamaah nganterin. Saya juga mau tawaf. Ustaz nganterin. Saya kan mau bimbing. Nah, gimana coba? Repot. Paham? Gitu. Tapi kan bisa spray, tidak? Saya tidak menyarankan karena wudu harus diam. Tidak boleh bergerak-gerak. Enggak bisa. Wudu harus diam. Jadi harus di satu tempat tertentu. Sa'i tidak perlu suci, bagusnya suci. Tapi kalaupun batal, tidak apa-apa. Tapi tolong diingat, izin sama sampingnya. Maaf, ini level 10. Kalau kuat silakan, kalau enggak tolong minggir. Ini soalnya bom Hiroshima soalnya. 3 hari soalnya belum nih. Atau mepet ke tembok. Misi Ustaz. Nah, begitu biasanya tuh tembakan maut tuh. Kalau yang itu nggak santai, saya pengen cemen. Ya nggak? Halo? Ini serius beneran. Karena tiba-tiba dia berantem gara-gara begitu. Tiba-tiba, lu kentut ya katanya. Kan kata Ustaz nggak apa-apa. Bukan masalah nggak apa-apa, lu ngomong kayak katanya. Dia orangnya mualan, apa? Mual orangnya gitu. Ya, bersihan, bersih. Lanjut ya. Nah kalau tahallul gampang kan, tinggal cukur rambut kan. Bawa gunting masing-masing. Nanti taruh di bagasi. Ya. Dari Indonesia bawa nggak apa-apa. Kalau beli di sana susah ya kalau nemu. Kalau kakak belum nyarinya, belum nawarnya, belum nyasarnya. Aduh, belum malah. Ini bagus. Ada kain-kain. Niatnya beli gunting. Ini korma. Apa? Pas udah nyampe, guntingnya mana? Aduh lupa tadi. Malah lupa beli guntingnya. Halo? Paham ya? Apa? Nah, bawa gunting masing-masing. Jika nanti pada saat tahallul enak. Ya, Allahumma ikutin saya. Allahumma ij'al fi kulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Terus kita praktek. Ayo ikutin. Allahumma ij'al fi kulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Terus nah gitu. Ibu-ibu jangan dibuka jilbabnya, dadar, Pak. Ya, Bapak masukin palanya. Jangan dibuka, jangan. Ingat lagi ihram, nggak boleh tersingkap aurat, oke? Nah, ibu-ibu juga sama, walaupun itu di lama-lama, oke. Jangan salah gunting tangan sendiri. Ya, lanjut. Nah, ini urutan haji. Kita tanggal 8 menuju Arafah, Dzulhijjah dan Mina, wukuf di Arafah, mabit Muzdalifah, di Mina lontar 10, 11, 12, 13. Saya biasanya DT sampai 13. Tapi kalau cuaca sangat terik dan nggak sanggup, tanggal 12 pulang. Itu kayak dipanggang bu, dalam tenda tuh. Tapi kalau kuat nggak apa-apa. Tapi biasanya sampai tanggal 13 biasanya. Makanya jangan lupa air. Siapin botol lah, botol buat minum ya. Jangan dibuang botolnya. Terus sama spray. Apa? Spray sama anduk lah, nanti dibasahin taruh kepala gitu. Biar nggak dehidrasi. Paham ya? Nah. Ini sekaligus saya kasih tahu tenis ini jarang, Ustaz ngasih tahu begini jarang yang rese juga kayak saya gitu. Melontar jumroh Aqobah. Jadi tanggal 10 apa namanya? Aqobah yang besar. Kemudian tanggal 11, 12, 13 Ula, Wusta, Aqobah. Ulangi. Baik, masing-masing berapa kali? 7. Baik. Ini ya tahallul awal 10 Dzulhijjah. Botaknya tanggal 10 udah pada botak semuanya. Kemudian melontar jumroh, kemudian tawaf ifadah, tawaf dan sa'i, kemudian sa'i haji, kemudian tahallul sani. Tahallul sani itu artinya udah bebas semuanya. Gitu. Itu hanya namanya saja tahallul sani, artinya semua prosesnya sudah
lakukan, gitu ya. Nah, ini pahala banyak banget. Sholat di sana 100.000, di Madinah 1.000, banyak. Nanti kita bahas lagi. Nah, nih Bu, jaraknya Bu. Kita kan dari Mekah ke Mina kan, itu 7 kilo Pak. Ya Bapak tanazul kalau jalan kaki 7 kilo, tapi kalau naik mobil 7 kilo juga. Nah, kalau dari Mekah, apa yang salah Bu? Nah, bener kan? Mau jalan 7 kilo, naik mobil 7 kilo kan? Lalu serius ibu nih orangnya. Apa yang benar Bu? Jalan 7 kilo, naik mobil 7 kilo. Nah, yang dari Mekah langsung ke Arafah itu lumayan, 23 sampai 25 kilo. Naik bus kan? Karena kan dia langsung ke Arafah tanggal 8 malam itu. Itu. Coba dari gambar ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? 15 menit lagi. Tenang dulu ya. Benar. Aman. Ya. Lanjut. 8 Zulhijjah. Kita ngapain ke Mina? Apa namanya? Tarwiyah. Itu bagian tanazul. Tarwiyah, sunahnya tarwiyah. Ya, enak naik bus. Nggak pada mau tarwiyah ini. Hah? Yang penting pakai bus aja. Kalau pakai bus enak. Tapi kalau jalan kaki ya lumayan, gempor 7 kilo kan. Gitu. Tapi kalau misalnya naik bus ya tarwiyah aja karena sunnah. Tapi masalahnya boleh nggak sama pemerintah satu rombongan tuh tarwiyah semua karena harus didata Bu, nggak sembarangan. Gitu ya. Nanti tanya sama Ustaz Pahala. Ada videonya tapi saya skip saja. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah ngapain? Arafah wukuf. Dari jam berapa? Dari zuhur sampai maghrib. Kenyataannya kadang-kadang karena busnya datang duluan, kita udah berangkat. Atau busnya datang belakangan, habis isya baru jalan. Itu teknisnya. Ya. Seperti kita berdoa semua di sana. Siapin doanya. Makanya sekarang tuh siapin doanya, doa umum, spiritual, apa sosial tuh berkaitan kita, pasangan kita, turunan, jodoh, relasi, orang lain itu kita. Finansial, harta dan tahta. Mau apa? Pulang haji mau apa? Kemudian doa khusus di Arafah apa? Di Mina apa? Seperti doa-doa jadi enak gitu. Ya, kalau ada punya pasangan disepakati. Tolong doain papa ya, semoga papa bisa menjaga mama baik, doakan mama juga semoga mama bisa mendapatkan rezeki lebih dari papa. Sebenarnya di Arafah. Nah ini waktu di wukuf, sholat kita zuhur dan asar jamaah, takdim dan qashar. Di Arafah tuh, jadi kita sholat zuhur dulu, Allahu Akbar 2 rakaat, kemudian bangun sholat asar Allahu Akbar, kemudian si khatib naik untuk khutbah Arafah. Gitu. Biasanya sampai asar. Nah habis asar jamaah masing-masing itu berdoa. Panas Bu. Tapi yang nikmati di kadang-kadang pada naik ke bukit-bukit kan doa sendiri, pakai payung. Wah pakai payung pun nggak bisa. Saya itu karena nggak bawa payung, jadi nyiapin air Bu. Airnya ternyata jadi hangat Bu. Pas gue guyur dia hangat ternyata. Berharap dingin, mau nggak mau 2 liter, 3 liter supaya nggak dehidrasi Bu. Kan background basah tuh, langsung kering begitu aja. Gitu. Ya, kemudian amal sunnah zikir siapin. Kalau memang biasa baca Quran apa aja. Jangan nanti namanya haji tidur. Karena capek Bu, saking capeknya tidur. Namanya jilor, haji molor. Nah karena lama zikir dan dia nggak bisa zikir, ketemu temennya, lu gimana tadi? Udah segala macam. Lu udah makan? Kalau udah makan, dia nongkrong dia. Kemudian kalau sesamanya ahli hisab, kelepus, ya kan pojokan tuh kan nggak kelihatan sama kita. Kalau sama kita nggak boleh. Pak, puasa dulu ya rokok ya Pak ya. Iyalah kalau nggak ketahuan. Ya kan, banyak nanti bapak ibu melihat banyak orang rokok tuh banyak, hilangkan. Mau haji berhenti dulu. Di pojokan ya ngerokok. Orang pada zikir dia ngerokok, masih lama. Pas. Habis makan asam mulut kalau nggak ngerokok kan begitu kan? Betul nggak? Oh si Bang Soleh garing banget. Alhamdulillah ya Allah. Jangan kayak gitu, namanya jiko, haji rokok. Ya kan? Atau saking gabut, rokok kagak boleh, tidur kagak boleh, dia ngobrol sepanjang jalan, enak, ya kan? Lu tahu nggak? Ada itu waktu ngobrol, iya kemarin gue datang setelah gue mau cerita segala macam. Jangan juga Bu, namanya jibrol, haji ngobrol. Nah kan lagi wukuf itu, paham nggak? Gitu, paham ya? Ini penting dan banyak kejadian di Arafah tuh. Ada yang diperhatikan lagi dia tiba-tiba bingung. Kok ini pohon mirip semua ya? Pohon mirip semua. Serius?
ternyata ditampakkan pohon yang bersujud. Miring. Dalam pandangan dia ya. Miring semua. Ada yang orang cerita panas banget. Kok nggak ngerasa panas di atas goda awan kok? Paham? Ada begitu ada. Ada yang tiba-tiba dia lagi sholat, tiba-tiba awan itu hitam, kemudian kayak cahaya, tau gak? Pernah kan lihat kan? Awan itu cahayanya keluar dari celah-celah awan, ke arah dia tuh ada. Itu kalau keren banget sih bilang. Ada begitu ada. Ada lagi yang kalau lagi wukuf tuh saya paling seneng tuh itu demonstrasi kadang-kadang ntar jam 4 atau jam 5 tuh udah mulai menggama maghrib, saya sering lihat awan tuh biasanya tuh, ngeliatin awan, mereka pada zikir ngeliatin awan tuh. Kenapa? Karena banyak awan berbentuk Allah dan Muhammad. Ya, senang saya tuh. Bapak Ibu lihat itu awan di atas, 1, 2, 3 bentuk Allah. Ya Allah. Lagi di Arafah kan melihat awan Allah kan keren, ya nggak? Begitu. Nah, begitulah, macam-macam, ya. Nah, ini kemudian wajib Muzdalifah. Ambil batu, kita tidur semua gitu. Siapin tikar bu, takut encok, pelindung kan? Karena kan itu aspal. Ya nanti biasanya suka dikasih sejadah atau bawa sejadah yang agak persiapan lah dari perkemahan. Bisa dipahami? Karena kan tidurnya di aspal soalnya. Takutnya hawanya nggak kuat badan kita. Termasuk angin malah sakit. Nih, sholat maghrib dan isya di jamaah takhir. Jadi kalau kita ke Muzdalifah dari Arafah, nanti ditakhir saja di Muzdalifah sholatnya. Dan kita sholat berjamaah tuh. Paham? Jadi jangan sholat di Arafah, karena kan kita pasti ke Muzdalifah kalau reguler. Kalau plus biasanya suka langsung. Makanya sholatnya dia di Arafah dia. Gak apa-apa sama saja. Kita yang mau mengambil keutamaan. Ambil batu minimal 7 maksimal 70, kemudian tidur sampai terbit. Nah biasanya nanti kita bus masuk dari sini nih bu, dari sini bus nih, keluarnya dari sono. Nah biasanya kita akan cari tempat tidur tuh dekat-dekat pintu keluar. Ada? Gitu. Nanti pas subuh sholat di situ, habis sholat subuh langsung ngantri lagi bus. Ngantri bus. Gak usah khawatir kalau terpisah, karena tujuannya sama, yaitu Mina. Oh ini maktab 49, pas 9 naik semuanya. Maktab 50, maktab 50 naik semuanya. Grup 10 naik semuanya. Karena sama nanti tendanya Mina. Satu lokal semuanya mantap, satu mantap. Paham? Itu jangan kamu, aduh aku enggak, jangan usah khawatir kesesat. Karena bus itu akan mengantar ke tendanya. Tinggal cari aja di lokasi tendanya yang mana. Kan nanti ada spanduk-spanduk kita kan. Oh itu DT di situ. Paham? Oke, nah ini di Muzdalifah. Nah 10 Zulhijjah kita ke Aqobah untuk melempar. Bismillahirrahmanirrahim. Rajimali syayatin begitu ya. Lanjut. Kemudian 11 sampai 13 Zulhijjah, nah kita ngelontar nih, lontar jumroh pulang usta Aqobah. Nah ini contoh ini. Nah ini contoh kok nggak berasa nih? Kayaknya ada. Oh, kita main ya. Ini beri batu-batu pada naik bu, ambil batu-batu. Karena kan posisi tenda kita di atas bukit, di balik bukit. Dari samping tenda kita kadang-kadang ada bulu batu begini pada naik. Dan tidak boleh dibawa batunya. Halo? Batu dan pasir Mekah, Madinah, Tanah Suci tidak boleh dibawa. Ya, bagus buat kenang-kenangan jangan. Ya, gitu. Dalam agama tidak boleh. Tawaf ifadah, tawaf ifadah, hikmahnya juga ada nanti, insyaallah mabrur. Oke, ada pertanyaan? Ada 10 menit pertanyaan, silakan. Ya, 10 menit. Bagi yang ingin bertanya sekarang. Nah, 10 menit lagi waktunya. Ya. Udah pada paham semuanya? Ya Allah bahagia sekali. Rukun haji 1. Lupa semuanya. Ihram. Rukun haji apa 1? Ihram. 2. Wukuf. Kalau begini wukuf nih kan tenda nih. Wukuf, ya kan? 3. Jangan disebut tawaf doang, disebutnya tawaf ifah. Kemudian, ya, tapi gitu ya. Iya Bapak nanya apa? Oke, baik Pak. Belum ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana makhluknya? Ini Ustaz. Oh iya maaf. Nama tinggal di mana? Nama Zaki tinggal di Jagakarsa. Ustaz, yang tadi tanazul itu nanti apakah ada pendaftaran khusus dan
teknis-teknis yang khusus ya Ustaz. Tanazul nanti disampaikan oleh tim KBU ya. Oke, biasanya ada daftarin siapa yang mau tanazul, siapa yang enggak. Biasanya begitu. Yang lagi? Ibu, nanti ibu untuk fikih wanita kan habis ini nih. Tanya yang detail. Kalau saya haid gimana? Ya kan, terus kalau bersuci kami gimana? Karena kami ribet kalau misalnya batal wudu seperti apa? Tanya. Kalau bapak nggak ada. Bapak santai semuanya. Batal wudu seperti apa? Terpenting. Ada lagi? Ayo. Kalau kain ihram kita nanti gampang. Bagian rukun nanti di atas ada. Saya tadi kalau nggak salah itu diselima saya. Kalau nggak salah tadi saya diselima. Saya sama istri saya sama ibu saya nanti insya Allah. Ya, mohon izin nanti saya ikut Bu ya. Saya jadi muslim Bu ya. Ya masih baru Bu, anak baru. Ustaz nih lah, nanti ada ustaznya sebenarnya gampang. Oke? Gitu. Ya alhamdulillah pengalaman ngebimbing umroh dan haji dari 2003 kemarin minggu lalu baru pulang. Nggak usah minggu lalu kemarin. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah pengalaman. Ya, insya Allah lah. Kalau lokasi mah tahu lah. Tapi kan nanti karena haji kan sama pemerintah, jadi aturannya berbeda. Saya juga harus tunduk dengan aturan pemerintah. Saya nggak bisa semena-mena. Contoh, kita bisa naik Saudia. Aturan Saudia itu bagasi itu 23 kg kali 2. Ini satu orang itu bisa bawa 2 koper gede. Masing-masing koper berarti 23 kg. Tapi bisa jadi pemerintah menetapkan hanya satu saja yang boleh dibawa. Yang dikasih oleh pemerintah itu, Pak, begitu. Saya nggak tahu sisanya buat apa, nggak tahu pemerintah. Kemarin saya lihat di rapat itu tidak ada satupun anggota dewan yang menanyakan itu. Kan jamaah haji dapat 23 kilo nih, ya kan? Kenapa cuma boleh satu aja? Begitu. Padahal dalam dunia kargo ada dunia bisnis kargo di sini. Nah itu bisa bisnis Bu, lumayan, ya kan? Nitip-nitip barang lumayan. Itu contohnya. Nah, tapi kita harus patuh dengan keputusan pemerintah ya. Baik, 3 menit lagi. Ayo, mumpung. Siapa? Ibu? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Saya panggil Kang Syam aja. Kang Syam. Iya. Terima kasih, Kang Syam. Penjelasan hari ini, alhamdulillah cukup bisa dipahami. Tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin saya mau tanyakan sama Kang Syam. Kita mengambil mikotnya nanti insya Allah yaitu di pesawat, yaitu di Yaman. Kalau seandainya ada juga jemaah yaitu yang mengambil mikotnya yaitu di Jeddah, ya kan, mandi ihram di sana, kemudian memasang niatnya di sana. Yang perlu saya tanyakan adalah yang masih yaitu menjadi tanda tanya bagi saya, apabila mengambil mikotnya yaitu di Jeddah dan mandi serta sunnah yaitu ihramnya di sana, apakah kita kena dam atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, terima kasih Kang Sam. Baik, ngambil mikot di atas pesawat maupun ngambil mikot di Jeddah itu tidak ada sunnahnya, karena Nabi lewat darat dari Madinah ke Mekah. Nabi hanya bilang dari penduduk luar Mekah lewat darat mikot di situ. Nah, cuman hanya kira-kira saja tuh di pesawat tuh. Kira-kira yang lama ambil mikot. Yang lewat Jeddah itu fatwa MUI boleh mengambil di Jeddah karena melihat jaraknya sama. Paham ya? Tapi saya secara pribadi tidak menyarankan yang di Jeddah karena lebih banyak khilafnya. Paham ya? Lebih banyak khilafnya. Dalam agama kita diperintah untuk meninggalkan khilaf sebisa mungkin. Sehingga saya secara pribadi menganjurkan ambil mikotnya di atas pesawat ya lama. Kalaupun ibu terpaksa atau kekeh mau ngambil di Jeddah karena urusan apalah teknis atau apa, nggak jadi masalah. Cuma ingat kita rombongan 1 bus 45 atau kita 100 orang, nggak mungkin nungguin orang mandi.
Dan di sana mandinya bukan kayak kita. Ada shower, ada bak, itu kamar mandi umum besar, showernya juga beda, ininya tombol-tombolnya begitu. Dan fasilitas handuk nggak disediakan. Oh saya bawa tenang aja, ya tetap rombongan nggak mungkin nunggu mandinya kita. Sehingga karena kita rombongan berjamaah, semuanya pasti akan disarankan mandi sunat ihramnya itu pasti di embarkasi biasanya. Kalian berangkat, sekalian mandi ihram, nanti sholat sunat ihramnya di atas pesawat. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa demikian? Karena hakikatnya mikot itu adalah batas akhir mengambil niat. Mikot itu batas akhir mengambil niat. Apa? Batas akhir. Pertanyaannya, kalau bapak, ibu niat dari sekarang boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Permasalahannya ibu sanggup nahan ihram nggak? Kan itu aja masalahnya kan? Sebab setelah dia niat labbaik Allahumma umratan, larangan ihram berlaku. Paham? Tuh. Karena mikot itu batas akhir. Jadi gak usah khawatir tentang yalam-lam. Nanti kan dikasih tahu 1 jam atau 30 menit sebelum nyampe itu tahu. Tapi sebelumnya boleh niat labbaik Allahumma umratan. Kalau sudah lewat, nah baru kena dampu. Jadi yang di pesawat dan di Jeddah tidak kena dam. Kita kena damnya karena kita mengambil haji tamattu, bukan karena kesalahan. Bisa dipahami? Oke. Baik, ada lagi? Sudah ya, karena sudah 11.45, kita harus persiapkan sholat zuhur. Saya sarankan kita bikin grup besar jamaah semuanya, tapi di lock oleh admin. Jadi hanya untuk informasi saja oleh panitia, begitu. Nah, nanti informasi detailnya tanya jawabnya di grup masing-masing yang tadi Ustaz Pahala bilang. Ya, ada grupnya masing-masing. Jadi ada grup besar jamaah haji DT 2023, ada 100 sekian orang di situ semuanya, tapi itu hanya untuk informasi dari panitia secara umum. Tanya jawabnya ada di grupnya masing-masing atau japri. Begitu ya. Saya sarankan bikin grup supaya terkendali. Oh, sekarang waktunya pakai ihram, jadi semuanya tahu pakai ihram. Insya Allah semuanya punya WA ya. Punya WA insya Allah ya. Dan yang kedua, paketnya kan ada juga nanti 45 hari itu ada juga. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf lebih 2 menit. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jadi amal jariah buat saya. Dan andaikan Bapak Ibu mabrur, juga membawa saya mabrur insya Allah. Baik, bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kok gak ada yang cakep? Kan bisa gitu tuh ya kan? Bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi bila lidah lukai hati, kemana obat mesti dicari. Ada jilbab abu-abu, ada jilbab merah, ada juga yang gak pakai jilbab. Itu hanya informasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustaz Syamsul Gendar SPD yang telah berkenan memberikan ilmu kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang baik, kita break untuk isoma dan kembali insya Allah ke ruangan ini pukul 13.16 waktu Indonesia bagian Barat untuk materi selanjutnya, yaitu fikih muslimah dan praktik ihram serta sharing kursi. Demikian, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.